Kublokir rekening mertua yang beraninya traktir Gundik di restoran mewah padahal rekening itu aku yang mengisi. Mereka syok saat tahu aku pemilik resto. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Ruangan kerjaku di lantai 3, amethyst, terasa sunyi. Hanya terdengar desahan halus AC dan suara lembut musik instrumental yang mengalun dari speaker. Di hadapanku, laporan keuangan kuartal pertama terbuka di layar laptop, menunjukkan angka-angka yang seharusnya membuatku berseri-seri. Resto fine dining ini, mahakaryaku selama 5 tahun terakhir, akhirnya menunjukkan profit yang konsisten setelah melalui perjuangan panjang. Namun, kepuasan itu seperti terhalang kabut tebal yang belakangan ini menyelimuti rumah tanggaku. Aku, Dinda, mencoba memusatkan perhatian pada grafik yang menunjukkan peningkatan pesat, tapi pikiran ini terus melayang kepada suamiku, Mas Irfan. Meeting lagi, Din. Kali ini di luar kota. Mungkin pulang besok pagi, katanya pagi tadi saat menyempatkan mampir sebentar, memberikan ciuman cepat di pipiku yang masih diselimuti sisa kantuk. Aroma parfumnya yang biasa ia pakai untuk acara-acara penting masih melekat di memori penciumanku. Sudah yang ketiga kalinya bulan ini. Bisnis propertinya memang sedang naik daun. Tapi sesuatu dalam nada bicaranya selalu terasa datar. Seperti dialog yang sudah dihafal. Dering. Suara telepon dari meja resepsionis bawah membuyarkan lamunanku. Ibu Dinda, ada paket untuk Anda, lapor salah satu staf. Tolong antarkan ke atas. Ya. Sambil menunggu, mataku kembali tertuju pada foto di meja kerja. Foto pernikahan kami berusia 7 tahun yang lalu. Wajah Irfan yang kala itu dipenuhi cahaya kebahagiaan, kini seringkali digantikan oleh kerutan di dahi dan senyuman yang tak sampai ke mata. Aku sudah mencoba berbagai cara, mencicil sesi konseling, merencanakan weekend getawai, bahkan mengurangi jam kerjaku di resto, tapi seolah ada dinding kaca yang tak terlihat antara kami. Tok. Tok. Anda, ini paketnya, Bu. Andra, manajer restoranku yang setia, memasuki ruangan dengan sebuah kotak dokumen. Namun, yang menarik perhatianku justru ekspresinya yang aneh. Matanya tak mau menatapku langsung, dan ada kerutan di antara alisnya yang biasanya halus. Ada apa, Andra? Kamu terlihat gelisah. Dia menghela napas, meletakkan paket di atas meja. Ibu Dinda, saya tidak enak harus mengatakan ini, tapi sebagai karyawan yang Ibu percayai, saya merasa berkewajiban. Katakan saja, desakku, hati mulai berdebar tak karuan. Anda sebaiknya melihat ini. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Tadi siang, salah satu pelayan kita yang baru, tanpa sengaja memotret ini. Jempolku membeku di atas trackpad laptop saat mataku menatap foto di layar ponsel Andra. Di sana, di meja nomor 5, meja dengan pemandangan kota terbaik yang biasanya kureservasi untuk tamu VIP, terdapat seorang pria yang sangat kukenal. Mas Irfan. Dia sedang tertawa lepas, gelas anggur merah di tangannya. Wajahnya yang kulihat tegang tadi pagi kini berseri dalam cahaya lampu kristal yang hangat. Tapi yang membuat dadaku sesak dan dunia seolah berhenti berputar adalah wanita yang duduk di hadapannya. Bukan aku. Monique. Bisikku hampir tak terdengar. Wanita berambut panjang yang dulu sempat menghancurkan hati Irfan sebelum kami menikah. Wanita yang katanya sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Dia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, dan senyumnya, oh, senyumnya, begitu percaya diri. Seolah dialah yang berhak berada di sana, di restoranku, bersama suamiku. Kapan foto ini diambil? Tanyaku, suara serak. Siang tadi, sekitar pukul 1. Mereka sudah pergi sekitar 2 jam yang lalu. Andra menunduk. Saya minta maaf, Bu. Saya tahu ini menyakitkan. Aku menggeleng, mencoba menelan ludah yang terasa seperti pasir. Tidak, kamu melakukan hal yang benar. Mataku kembali tertuju pada foto itu, menganalisis setiap detail seperti seorang detektif yang terluka. Di atas meja, terhidang makanan termahal kami, beef wagyu A5,
truffle pasta, dan yang paling menyakitkan, sebotol Dom Perignon 2009, anggur impor yang harganya setara dengan uang sewa kontrakan kami untuk 3 bulan. Berapa total bil mereka? Tanyaku, mencoba menjaga suara agar tetap stabil. Andra menarik napas dalam. 3.800.000, Bu. Dan mereka membayar dengan kartu kredit. Dia terdiam sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Kartu kredit atas nama Clara Wijaya. Mendengar nama mertuaku itu, rasanya seperti ditampar. Rekening itu, rekening yang atas nama Mama Clara, tapi yang kuisi setiap bulan dengan uang hasil kerjaku. Atas permintaan Irfan sendiri. Biar Mama merasa punya tabungan. Din, aku kan anak tunggal, dan dia sudah tua. Biar merasa punya jaminan. Begitu katanya dulu. Dan aku, dengan kenaifan seorang istri yang ingin menjadi menantu baik, menyetujui. Kini, kebaikan hatiku itu dibalas dengan pengkhianatan yang begitu sempurna. Mereka bersantap mewah, di restoranku sendiri, dengan uangku, sementara aku di sini, bekerja keras untuk memastikan, Amethyst, tetap menjadi yang terbaik. Terima kasih, Andra, kataku, suara bergetar namun berusaha tegas. Tolong simpan ini dulu antara kita. Tentu, Bu. Andra mengangguk, matanya penuh simpati sebelum dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Sendirian kembali, aku menatap foto itu lebih lama. Setiap tawa Irfan, setiap senyum Monik, seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Air mata akhirnya tumpah, membasahi keyboard laptop. Tapi di balik rasa sakit yang menusuk, sebuah tekad mulai tumbuh. Sebuah kekuatan yang selama ini tertidur, kini mulai terbangun. Mereka bermain api di halamanku sendiri. Dan mereka akan segera tahu, bahwa api itu bisa dengan mudah berbalik membakar mereka. Setelah Andra pergi, ruangan kerjaku yang biasanya terasa seperti tempat perlindungan, kini berubah menjadi ruang penyiksaan batin. Aku memandangi foto itu lagi, kali ini dengan mata yang sudah lebih jernih meski hati masih terasa seperti dirobek-robek. Setiap detail dalam gambar itu seperti menusuk-nusuk kesadaranku. Piring yang mereka gunakan, bagian dari koleksi porselen bernilai tinggi yang khusus kuimport dari Italia. Sendok dan garpu perak yang berkilauan di bawah lampu kristal, yang dulu kupilih sendiri dengan hati-hati. Bahkan taplak meja linen berwarna gading itu adalah salah satu keputusanku yang paling tepat, menciptakan atmosfer elegan yang kini dinodai oleh kebohongan dan pengkhianatan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ekspresi mereka. Irfan, suamiku, terlihat begitu santai dan bebas. Tangannya yang biasa menggenggam tanganku kini dengan santai memegang gelas anggur. Jarinya dengan akrab hampir menyentuh lengan Monik. Dan Monik, wanita itu tersenyum dengan senyum kemenangan. Matanya berbinar-binar seperti seseorang yang merasa telah memenangkan sesuatu yang berharga. Apakah selama ini mereka sudah? Pertanyaan itu menggelitik pikiranku, membawa serta rasa mual yang hebat. Aku masih ingat jelas percakapan kami tentang rekening itu, 3 tahun yang lalu. Kami sedang duduk di teras rumah, menikmati sore yang tenang. Istri Rudi kasih orang tuanya rekening khusus, Din. Katanya biar orang tua merasa punya tabungan sendiri, kata Irfan tiba-tiba, memecah keheningan. Aku mengerutkan kening. Tapi kan kita sudah cukupkan semua kebutuhan orang tuamu, Mas. Dari uang belanja bulanan, kesehatan, sampai liburan. Iya, tapi lain rasanya, Din. Kalau mereka punya rekening sendiri, merasa lebih mandiri. Apalagi Mama kan janda. Aku sebagai anak tunggal ingin dia merasa aman. Aku masih ragu. Tapi kita kan juga punya tanggungan sendiri. Cicilan rumah, mobil, operasional resto. Irfan kemudian mendekat, menatapku dengan mata memohon yang sulit kutolak. Dinda, sayang. Gaji bulananmu dari resto saja sudah lebih dari cukup. Kita bisa menyisihkan sedikit untuk Mama. 5 juta sebulan? Itu tidak seberapa dibanding kebahagiaan Mama. Akhirnya, dengan berat hati, aku menyetujui. Baiklah, kalau memang itu yang membuatmu dan Mamamu lega. Kamu memang istri terbaik. Irfan memelukku erat. Mama akan sangat senang. Aku janji akan mengatur semuanya. Kamu tinggal transfer setiap bulan. Sisanya biar aku yang urus dengan bank. Kini,
Kenangan itu terasa begitu pahit. Kenaifanku, kepercayaanku yang buta, telah dikhianati dengan cara yang paling menghinakan. Uang yang seharusnya untuk kesejahteraan mertuaku, justru dipakai untuk membiayai perselingkuhan suamiku. Untuk membeli anggur mahal dan makanan mewah untuk wanita lain. Di restoranku sendiri. Kubuka aplikasi banking di ponselku dengan jari yang gemetar. Setelah login, kubuka riwayat transfer bulanan. 5 juta rupiah setiap bulan. Seperti clockwork, selalu kutransfer ke rekening atas nama Clara Wijaya. 3 tahun. 36 bulan. 180 juta rupiah. Uang yang seharusnya menjadi tanda bakti seorang menantu, kini berubah menjadi dana untuk perselingkuhan. Kupandangi lagi foto itu. Monik mengenakan kalung emas dengan liontan mutiara yang tampak mahal. Apakah itu juga dibeli dari uangku? Dari rekening, kebaikan, yang kusisihkan dengan tulus? Dadaku sesak, perutku mual, dan kepalaku pusing. Rasanya seperti seluruh duniamu runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba, ponselku berdering. Dari layar terpampang nama, Mama Clara. Aku hampir tidak mau mengangkatnya. Apa yang harus kukatakan? Bahwa uang yang kuberikan dengan tulus selama ini ternyata dipakai untuk membiayai perselingkuhan anaknya? Halo, Mama? Suaraku serak saat akhirnya mengangkat. Dinda, kenapa lama sekali angkat teleponnya? Suara mertuaku terdengar kesal. Aku tadi transfer online untuk beli tas baru tapi kok ditolak? Katanya saldo tidak cukup. Padahal kan kamu baru transfer minggu lalu. Aku menarik napas dalam. Iya, Mama. Mungkin ada masalah dengan sistem bank. Nanti saya cek lagi. Cepat ya, Dinda. Tas ini limited edition, takut kehabisan. Pinta Mama Clara sebelum menutup telepon dengan cepat. Tanpa menanyakan kabarku atau sekadar mengucapkan terima kasih. Air mata akhirnya tumpah lagi. Betapa mudahnya mereka memanfaatkanku. Ibu dan anak ini seperti tim yang kompak. Satu meminta uang, yang lain memakainya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Dan aku hanya mesin ATM yang baik hati, yang tidak pernah mengeluh, yang selalu memenuhi permintaan mereka. Kutatap foto pernikahan di mejaku lagi. Wajah Irfan yang polos dan penuh cinta dalam foto itu kini terasa seperti kebohongan besar. Berapa lama perselingkuhan ini sudah berlangsung? Apakah semua alasan, meeting dadakan, selama ini adalah dusta? Apakah setiap kali aku bekerja keras di restoran, mereka sedang berdua, menghamburkan uangku untuk kesenangan mereka? Kemarahan mulai menggantikan kesedihan. Sebuah tekad bulat tumbuh dalam diriku. Mereka sudah bermain dengan api. Dan sekarang, saatnya mereka merasakan panasnya. Setelah telepon dari Mama Clara terputus, aku terduduk lemas di kursi kerjaku. Ruangan yang biasanya memberiku kenyamanan dan rasa kontrol, kini terasa seperti sel yang mengekang. Foto di ponselku masih terbuka, menyajikan gambaran yang sempurna tentang pengkhianatan. Tatapan mesra Irfan kepada Monik, senyum puas mereka, dan latar belakang restoranku sendiri. Semuanya membentuk sebuah narasi penghinaan yang begitu sempurna. Nafasku terasa berat, seperti ada beban ratusan kilogram di dadaku. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi yang terlihat justru bayangan mereka berdua. Tertawa, bersulang dengan anggur mahal yang dibeli dengan uangku. Uangku. Kata itu bergema dalam kepalaku. Uang yang kuperas keringatku untuk dapatkan. Aku ingat betul bagaimana sulitnya membangun Amethyst dari nol. Investor yang meragukan karena aku perempuan muda, supplier yang mencoba menipu, hingga malam-malam tanpa tidur menyusun menu dan konsep. Semua itu kulakukan bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk kami, untuk masa depan keluarga kecil kami. Dan kini, hasil jerih payah itu, uang yang seharusnya menjadi investasi untuk impian kami, dipakai untuk mengkhianati impian itu sendiri. Tanganku masih gemetar saat kuambil ponselku lagi. Kali ini, bukan untuk melihat foto itu lagi, tapi untuk mengambil tindakan. Kusentuh ikon aplikasi perbankan, dan dengan napas yang kubulatkan, kuketik nomor telepon layanan pelanggan bank. Setiap dering telepon seolah mempercepat detak jantungku. Terima kasih telah menghubungi Bank Sejahtera. Untuk bahasa Indonesia, tekan 1. Jari yang gemetar menekan angka 1. Beberapa detik yang terasa seperti abad berlalu.
Halo, selamat siang. Ini Sari dari Bank Sejahtera. Ada yang bisa saya bantu? Suara customer service di seberang sana terdengar ramah dan profesional. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suara agar tetap stabil. Halo, selamat siang. Saya ingin memblokir sebuah rekening, kataku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Baik, Bu. Bisa saya minta nomor rekeningnya? Kubuka catatan di ponselku, menemukan nomor rekening Mama Clara yang sudah kusimpan sejak pertama kali mulai mentransfer. Nomor rekeningnya 804077101, atas nama Clara Wijaya. Baik, sebentar saya cek. 804077101, atas nama Clara Wijaya. Benar begitu, Bu? Benar. Bisa saya mintakan alasannya untuk pemblokiran, Bu? Saat itulah, sebuah gelombang emosi mencoba menerpaku. Sedih, marah, malu, dan kecewa bercampur menjadi satu. Tapi kukuatkan hatiku. Ini bukan waktunya untuk lemah. Rekening ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Jawabku, memilih kata-kata dengan hati-hati. Dana dalam rekening tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan tertentu, tapi malah dipakai untuk hal-hal yang tidak pantas. Baik, Bu. Saya mengerti. Apakah Ibu sebagai pemilik dana yang mengisi rekening tersebut? Iya. Saya yang mentransfer dana secara rutin ke rekening tersebut, meskipun atas namanya bukan saya. Baik, Bu. Untuk keamanan, bisa saya mintakan data verifikasi? Aku menjawab semua pertanyaan verifikasi dengan suara yang semakin mantap. Semakin jauh proses ini berjalan, semakin kuat tekadku. Ini harus dilakukan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Baik, Ibu Dinda. Proses pemblokiran sudah kami lakukan. Rekening 804077101 atas nama Clara Wijaya sekarang sudah tidak dapat melakukan transaksi apapun. Untuk pembukaan kembali, Ibu perlu datang ke kantor cabang dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Terima kasih, kataku, melepaskan napas yang tidak kusadari kutahan. Terima kasih kembali. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak, itu saja. Begitu telepon ditutup, sebuah keheningan aneh menyergapku. Tidak ada rasa lega, tidak juga kepuasan. Hanya sebuah kekosongan yang dalam, diikuti oleh kesadaran pahit bahwa pernikahanku mungkin sudah sampai di ujung tanduk. Tindakan yang baru saja kulakukan bukan hanya sekadar memblokir sebuah rekening, tapi memblokir sebuah bab dalam hidupku. Bab tentang Dinda yang polos, yang percaya, yang mengira cinta dan komitmen cukup untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Dari lantai 3 ini, aku bisa melihat jalanan di bawah, kendaraan yang lalu lalang, orang-orang yang berjalan dengan tujuan masing-masing. Dunia terus berputar, tak peduli dengan drama yang sedang kualami. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Irfan. Aku membiarkannya berdering. Biarkan dia merasakan sedikit dari kecemasan dan ketidakpastian yang sedang kurasakan. Setelah beberapa saat, kukumpulkan semua keberanian yang kumiliki. Kuambil tas kerjaku, merapikan sedikit riasan wajah yang rusak oleh air mata, dan berjalan menuju pintu. Saatnya menghadapi kenyataan. Saatnya pertunjukan ini usai. Mereka sudah bermain dengan api, dan sekarang mereka akan merasakan panasnya. Perjalanan dari kantorku menuju lantai dasar restoran terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap langkah kakiku seolah dibebani oleh beban 1000 kilogram. Suara heelsku yang biasanya percaya diri saat menyusuri lorong marmer, kini terdengar goyah dan tidak pasti. Di telingaku masih bergema suara telepon dari Irfan yang kubiarkan berdering hingga berhenti sendiri. Apa yang akan kukatakan padanya? Bagaimana aku harus bersikap? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Namun satu hal yang kuyakini, aku tidak akan lagi menjadi Dinda yang polos dan mudah diperdaya. Saat melewati dapur, beberapa koki dan staf yang sedang mempersiapkan menu makan malam melirikku dengan tatapan khawatir. Andra, yang sedang memeriksa persediaan wine, langsung mendekatiku dengan langkah cepat. Ibu Dinda, mereka masih ada di meja 5, bisiknya, matanya penuh perhatian. Mereka memesan dessert dan kopi.
Sepertinya tidak buru-buru. Terima kasih, Andra, jawabku, berusaha tersenyum tipis meski hatiku remuk redam. Tolong pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan aku yang menangani. Baik, Bu. Tapi, Ibu yakin bisa menghadapi ini sendiri? Aku menghela napas. Aku harus bisa. Dari balik pintu swing kitchen, aku bisa melihat sebagian area dining. Dan di sana, di sudut terjauh dengan pemandangan kota yang mulai disinari lampu-lampu malam, mereka masih duduk. Irfan sedang tertawa, tangannya dengan akrab menutupi tangan Monik yang ada di atas meja. Adegan itu seperti pisau yang kembali menancap di dadaku. Dengan meneguhkan hati, kuatur napas dan melangkah keluar dari dapur. Suara musik jazz yang lembut dan gemerisik sendok garpu seolah meredam saat aku berjalan menyusuri karpet tebal menuju meja mereka. Beberapa pelayan yang melihatku mencoba menyapa, tapi mereka segera memahami situasi dari raut wajahku yang kaku. Sampai di meja mereka, aku berdiri tepat di samping meja, menunggu sampai Irfan akhirnya mengangkat pandangannya. Butuh beberapa detik sebelum matanya yang sedang berbinar-binar itu menatapku, dan dalam sekejap, semua warna di wajahnya menghilang. "Dedinda," ucapnya terbata, hampir menjatuhkan gelas anggur yang sedang dipegangnya. Apa yang kau lakukan di sini?" Monik yang duduk di seberangnya berbalik, dan wajah cantiknya yang semula berseri langsung berubah pucat. Matanya melotak, bibirnya sedikit terbuka, seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Selamat sore, Pak Irfan, Ibu Monik," sapaku dengan suara yang sengaja kubuat datar dan profesional, seperti sedang menyapa tamu biasa. "Apakah hidangan di Amethyst sudah memuaskan? Beef Wagyu A5 dan Dom Perignon 2009 pilihan yang cukup baik." Irfan tampak kehilangan kata-kata. Tangannya gemetar saat meletakkan gelas anggur di atas meja. "Dinda, ini bukan seperti yang kau kira," katanya akhirnya, suaranya serak. Kami sedang membicarakan bisnis." "Oh, bisnis." Aku sedikit tersenyum sinis. "Meeting dadakan di luar kota? Atau ini bagian dari riset untuk proyek baru kamu?" Tatapanku beralih ke Monik yang kini sedang menunduk, seolah mempelajari pola taplak meja dengan sangat teliti. "Dan Ibu Monik, ternyata klien suami saya. Kecil dunia ya." Monik akhirnya angkat bicara. Suaranya berusaha tenang tapi tetap terdengar gemetar. "Ibu Dinda, kami memang sedang membicarakan peluang investasi. Kebetulan saya punya koneksi di bidang properti yang mungkin bisa membantu karir Irfan." "Aha," ucapku pendek. "Investasi. Tentu saja. Dan investasi semacam apa yang harus dibicarakan di restoran mewah, dengan anggur termahal, dan di meja paling romantis di Amethyst?" Aku menatap Irfan tajam. "Meeting yang cukup mewah untuk ukuran meeting bisnis, Mas. Atau mungkin ini jenis meeting khusus?" Irfan berdiri, wajahnya memerah. "Dinda, jangan membuat keributan di sini. Mari kita bicara di luar." "Kenapa? Apa yang kalian bicarakan begitu rahasia sampai tidak bisa didengar di tempat umum?" Suaraku mulai meninggi, tapi masih terkendali. "Atau kamu malu, Irfan? Malu ketahuan sedang bersantap mewah dengan uang dari rekening mamamu, yang isinya dari mana, kamu tahu sendiri, bukan?" Saat itulah, Monik melihat Irfan dengan tatapan bercampur malu dan tanya, "Rekening mamamu? Irfan, kau bilang ini dari bonus proyekmu?" Aku tertawa getir. "Bonus proyek? Oh, Monik, rupanya kamu juga dikelabui. Uang yang dipakai untuk traktirmu makan siang mewah ini berasal dari rekening mertuaku yang kuisi setiap bulan. 5 juta sebulan, selama 3 tahun. Cukup untuk banyak makan mewah, ya." Wajah Monik berubah merah padam. Dia berdiri, mengambil tasnya. Aku harus pergi." "Tunggu." Irfan mencoba menahannya, tapi Monik sudah melangkah pergi dengan cepat, meninggalkannya sendirian menghadapiku. Dan di saat yang tepat, seorang pelayan datang membawa bil dalam sebuah folder hitam elegan. "Bil untuk meja 5, Pak." Dengan tangan masih gemetar, Irfan mengambil kartu kredit dari dompetnya dan memberikannya pada pelayan. "Ini." Kami berdiri dalam keheningan tegang menunggu pelayan itu kembali.
Beberapa tamu di meja sebelah sudah mulai melirik dengan penasaran. Tak lama, pelayan itu kembali dengan wajah memohon maaf. Maaf, Pak. Kartu ini ditolak. Ditolak? Mustahil. Hardik Irfan. Suaranya mulai kehilangan kesabaran. Coba lagi. Sudah kubilang. Ucapku dengan tenang yang sengaja kubuat kontras dengan kemarahannya. Rekening itu aku yang mengisi. Dan aku juga yang berhak memutuskan kapan uang itu bisa digunakan. Atau lebih tepatnya, disalahgunakan. Sekarang, semua mata di restoran tertuju pada kami. Irfan berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat, berkeringat, dan penuh dengan rasa malu yang dalam. Dia seperti ikan yang terjebak di akuarium, dipermalukan di tempat yang seharusnya menjadi kebanggaan istrinya. Dan aku, meski hati remuk, merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam diriku. Kekuatan untuk mengambil kendali, untuk tidak lagi menjadi korban dalam cerita hidupku sendiri. Suasana di restoran seketika menjadi hening. Musik jazz lembut yang biasanya mengalun tak terdengar lagi, tergantikan oleh desisan bisikan dan tatapan penasaran dari tamu-tamu lain yang kini sepenuhnya menyadari ada drama yang sedang terjadi di meja nomor 5. Irfan berdiri bagai patung, wajahnya memancarkan campuran rasa malu, panik, dan kemarahan yang tak tertahankan. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, dan kulihat urat di pelipisnya berdenyut-denyut cepat. "Dinda, cukup," desisnya, suara rendah penuh amarah yang biasanya membuatku mengalah. Tapi tidak kali ini. Tidak lagi. Pelayan yang masih memegang kartu kredit yang ditolak itu terlihat sangat tidak nyaman. Matanya bolak-balik menatapku dan Irfan, seolah meminta petunjuk. Andra, yang berdiri agak jauh dekat pintu dapur, sudah bersiap untuk maju jika situasi memanas. "Manajer," teriak Irfan tiba-tiba, membuat beberapa tamu terkejut. "Panggil manajermu. Ini tidak profesional." Andra segera mendekat dengan langkah tenang namun pasti. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Ya, ada yang bisa kamu bantu," gerutu Irfan, wajahnya merah padam. "Kartu kredit saya ditolak tanpa alasan yang jelas. Dan istri saya di sini, dia." Dia terhenti, tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Andra memandangku, dan dengan sangat halus, dia mengangguk hampir tak terlihat, menyerahkan sepenuhnya kendali situasi padaku. Itulah saatnya. Dengan napas yang dalam, kuambil langkah maju. Gerakanku tenang, terkendali, sangat berbeda dengan gemetar yang kurasakan di dalam. Kuambil bil dari tangan pelayan yang masih kebingungan itu. Aku mengeluarkan pena emas dari saku blazer kerjaku, hadiah dari Irfan untuk ulang tahun kami kelima, yang kini terasa seperti simbol ironi yang sempurna. "Tidak perlu repot-repot, Andra," kataku dengan suara yang jelas, terdengar oleh orang-orang di meja-meja terdekat. "Bil untuk meja ini sudah ditanggung oleh pemilik." Aku menandatangani bil tersebut dengan tanda tangan yang sudah kuhafal, coretan yang sama yang menghiasi semua dokumen penting, ametist. Aku menyerahkan kertas itu kembali pada pelayan, yang menerimanya dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman. "Pem pemilik?" gumam Irfan, wajahnya menyiratkan kebingungan yang dalam. "Apa yang kau maksud, Dinda?" Aku menatapnya langsung, mataku yang berkaca-kaca namun suara tetap tegas dan lantang. "Ya, Mas. Pemilik, ametist. Aku, Dinda. Resto ini adalah impianku, proyek rahasia yang kukerjakan selama 5 tahun terakhir. Setiap detail di sini, dari porselen Italia di meja ini hingga lampu kristal di atas kepala kita, adalah pilihanku. Dan ternyata, di tempat impianku sendiri, aku harus menyaksikan suamiku sendiri menginjak-injak hati dan kepercayaanku. Sekarang, bukan hanya tamu di meja terdekat, tapi seluruh restoran terdiam. Bahkan suara gemerisik sendok garpu berhenti. Semua orang terpana, menyaksikan pengungkapan kebenaran yang dramatis. Wajah Irfan berubah dari merah menjadi pucat pasi. Matanya membelalak, seolah tidak bisa memproses informasi yang barusan kusampaikan. Dia melihat sekeliling, dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar memperhatikan bagaimana semua karyawan, dari pelayan, bartender, hingga chef yang berdiri di pintu dapur dengan seragam putihnya, semuanya menunduk sedikit, memberikan hormat kepadaku. Bukan sebagai istri tamu, tapi sebagai pemilik.
Tapi... Irfan gagap, tangannya menunjuk-nunjuk ke sekeliling ruangan. Kau bilang, kau hanya konsultan restoran. Kau bilang kau membantu orang lain membuka tempat ini. Dan itu adalah cerita sampul yang kita sepakati, bukan? Jawabku, suara bergetar namun tetap jelas. Karena kamu tidak pernah mendukung impianku untuk memiliki restoran sendiri. Kamu selalu bilang terlalu berisiko, bahwa lebih baik aku fokus membantumu. Jadi aku melakukannya sendiri. Dan lihatlah sekarang, tatapanku beralih ke meja yang berantakan dengan sisa makanan dan anggur. Impianku menjadi tempat persembunyianmu untuk berselingkuh. Monique, yang selama ini dia membeku, tiba-tiba tersadar dari keterpanaannya. Wajahnya yang cantik kini memerah karena kombinasi malu dan marah. Irfan, kau tidak bilang ini resto istrimu, bisiknya kasar, suara bergetar. Kau bilang ini tempat favoritmu, bahwa kau sering datang ke sini. Dia mengambil tasnya dengan gerakan kasar, hampir menjatuhkan kursinya. Aku tidak akan jadi bagian dari ini. Aku pergi. Kali ini, Irfan tidak mencoba menghentikannya. Dia terlalu terpukul, terlalu hancur oleh pengungkapan yang mengguncang ini. Dia menyaksikan Monique berjalan cepat meninggalkan restoran. Heelsnya berdetak di lantai marmer seperti irama terakhir dari lagu pengkhianatan mereka. Dan kini, tinggal kami berdua. Dia berdiri di tengah ruangan dengan rasa malu dan keterkejutan yang dalam. Aku, dengan kekuatan baru yang kurasakan mengalir dalam nadiku, meski hati masih remuk. Dinda, aku tidak tahu, katanya akhirnya, suara hancur. Aku tidak tahu ini milikmu. Dan itulah masalahnya, Irfan, jawabku, air mata akhirnya mengalir bebas di pipiku. Kamu tidak pernah benar-benar melihat aku. Kamu tidak pernah melihat usahaku, impianku, atau bahkan rasa sakitku. Yang kamu lihat hanyalah apa yang bisa kau ambil dariku, uangku, waktuku, kesetiaanku. Aku berbalik, meninggalkannya sendirian di tengah restoku yang megah, dengan tagihan yang sudah kubayar, dan rasa malu yang mungkin akan dia rasakan seumur hidupnya. Langkahku kali ini lebih mantap. Air mata masih jatuh, tapi di balik rasa sakit, ada sedikit kepuasan. Akhirnya, aku mengambil kendali. Aku bukan lagi Dinda yang polos dan mudah diperdaya. Aku adalah pemilik takdirku sendiri. Perjalanan pulang dari restoran terasa seperti melintasi dimensi yang berbeda. Di dalam taksi yang kunaiki, aku menatap keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota Jakarta berkedip-kedip bagai bintang yang terjatuh. Tapi mataku tidak benar-benar melihat. Pikiranku masih berkutat pada gambaran terakhir Irfan. Wajahnya yang hancur, tatapannya yang kosong, tubuhnya yang terpaku di tengah restoran. Sebagian dari diriku, bagian yang masih mencintainya, merasa sakit melihatnya seperti itu. Tapi bagian yang lebih besar, bagian yang baru saja menemukan kekuatannya, mengingatkanku bahwa rasa sakit yang kualami jauh lebih besar dan lebih lama. Saat taksi berbelok ke jalan menuju perumahan kami, teleponku berdering. Dari layar terpampang foto Mama Clara yang tersenyum elegan dengan latar belakang tas branded terbarunya. Aku menarik napas dalam. Pertempuran belum berakhir. Halo, Mama? Suaraku serak. Sengaja kubuat seperti baru bangun tidur. Dinda, ini jam segini sudah tidur. Suara mertuaku terdengar kesal dan tidak sabar. Aku tadi siang sudah telepon. Katanya mau cek rekening. Sampai sekarang belum ada kabar. Maaf, Mama. Tadi sibuk sekali di konsultasi. Kata Resto, sengaja kutahan. Biarlah rahasia ini terbongkar secara bertahap. Ya sudah, yang penting sekarang tolong cek. Aku tadi mau transfer untuk DP tas limited edition itu. Tapi kok ditolak terus? Katanya saldo tidak cukup. Padahal kan kamu baru transfer minggu lalu. Masa sudah habis? Aku bisa membayangkan ekspresinya di seberang. Bibir mencibir, alis berkerut, wajah yang biasanya halus karena perawatan mahal kini berkerut oleh kekesalan. Aku cek dulu ya, Mama, kataku sambil membuka aplikasi banking. Meski sudah tahu jawabannya, aku membiarkannya menunggu sebentar. Biarlah dia merasakan sedikit kecemasan yang selama ini kualami. Iya, Mama. Saldo memang tidak cukup karena rekeningnya diblokir. Diblokir? Teriaknya,
Suara nyaring membuatku harus menjauhkan telinga dari ponsel. Siapa yang berani memblokir rekeningku? Atas dasar apa? Sayalah yang memblokirnya, Mama. Suaraku datar, tanpa emosi. Keheningan di seberang telepon begitu pekat, sampai-sampai aku bisa mendengar napasnya yang tersengal-sengal. Apa? Kamu? Dinda, apa maksudmu? Berani-beraninya kamu memblokir rekeningku. Itu rekening atas namaku. Tapi uang yang mengisinya adalah uangku, Mama. Jawabku tenang. Uang hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Dan saya berhak memblokirnya ketika uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas. Tidak pantas? Maksudmu apa? Aku kan cuma beli tas. Itu kan uangku. Benarkah, Mama? Apakah uang itu hanya untuk tas-tas limited edition Anda? Atau untuk hal lain? Suaraku mulai meninggi, emosi yang kutanam sepanjang hari mulai mendidih. Seperti, misalnya, membiayai anak Mama berselingkuh, membayar makan siang mewah di restoran mahal untuknya, dan wanita lain. Suara di seberang telepon tercekat. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah Mama Clara berubah dari marah menjadi panik. Dedinda, apa yang kau bicarakan? Irfan, tidak. Jangan, Mama. Jangan membela dia. Saya tahu segalanya. Saya melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Di restoran saya, menikmati hidangan termahal, dengan anggur impor yang harganya setara uang sewa rumah 3 bulan. Dan semua itu dibayar dengan kartu kredit dari rekening yang saya isi. Tapi, suaranya kini bergetar. Irfan bilang itu untuk keperluan bisnis. Dia butuh menjamu klien penting. Klien penting. Aku terkekeh getir. Monik, mantan kekasihnya, adalah klien penting? Mama tahu siapa Monik, kan? Wanita yang dulu hampir menghancurkan hidup Irfan sebelum kami menikah? Wanita yang Mama sendiri bilang tidak pantas untuknya. Dia terdiam. Aku tahu dia ingat. Dulu, dialah yang paling vokal menentang hubungan Irfan dengan Monik, sampai-sampai memohon padaku untuk menerima Irfan yang patah hati. Dinda, sayang. Mama tidak tahu. Suaranya tiba-tiba berubah lembut, mencoba mengambil peran sebagai ibu yang peduli. Kalau Mama tahu, tentu Mama tidak akan mengizinkan. Tapi tolong, buka kembali rekeningnya. Mama sudah janji dengan salesnya. Tas itu benar-benar limited edition. Aku menggeleng, meski dia tidak bisa melihat. Bahkan sekarang, di tengah skandal anaknya sendiri, yang dipikirkannya hanyalah tasnya. Tidak, Mama. Rekening itu akan tetap diblokir. Dan untuk sementara, mungkin Mama perlu belajar hidup sesuai dengan kemampuan sendiri. Atau minta saja pada Irfan. Biar dia yang membiayai gaya hidup Mama dari sekarang. Dinda, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu ini menantu yang tidak tahu diri. Sudah, kalau begitu aku akan lapor polisi. Rekening atas namaku. Silakan, Mama, jawabku dingin. Saya punya semua bukti transfer rutin dari rekening saya ke rekening Mama selama 3 tahun terakhir. Saya juga punya bukti transaksi kartu kredit yang terhubung dengan rekening itu untuk pembayaran di restoran saya tadi siang. Mari kita lihat siapa yang akan didukung oleh hukum. Kali ini, tidak ada jawaban. Hanya suara terisak yang kemudian diikuti oleh sambungan yang terputus. Aku melemparkan ponsel ke kursi di sampingku. Tubuhku gemetar. Tapi bukan karena takut. Ini adalah gemetar pembebasan. Pembebasan dari belenggu menjadi mesin ATM, dari beban menjadi menantu sempurna, dari kewajiban untuk selalu mengalah. Saat taksi akhirnya berhenti di depan rumah, kulihat lampu di ruang tamu masih menyala. Irfan sudah pulang. Pertempuran berikutnya menungguku. Tapi kali ini, aku tidak akan lari. Aku akan menghadapinya dengan kekuatan baru yang kudapatkan hari ini. Kekuatan sebagai seorang wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang memiliki identitasnya sendiri, dan yang tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Pintu rumah yang biasa terasa hangat dan menyambut, kini terasa seperti gerbang menuju medan perang. Kuncinya berputar pelan di lubangnya, dan saat kudorong, kudapati Irfan sedang duduk di sofa ruang tamu, kepalanya tertunduk dalam antara kedua tangannya.
Lampu samping menyinari pundaknya yang terlihat lunglai, membentuk bayangan yang menyedihkan di dinding. Dia masih mengenakan baju yang sama tadi siang, tapi sekarang terlihat kusut dan tidak terurus. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan keringat dan, apakah itu anggur? Dadaku sesak. Dia mengangkat kepalanya saat ku dekat. Matanya bengkak dan merah. Garis-garis kelelahan dan keputusasaan terukir jelas di wajahnya yang biasanya tampan dan percaya diri. Dinda, gumamnya, suara serak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku meletakkan tas kerjaku dengan tenang, melepas heels, dan duduk di kursi tunggal di seberangnya. Tidak lagi di sofa yang biasa kami duduki bersama. Jarak fisik ini terasa perlu, sebuah representasi dari jurang yang sekarang memisahkan kami. Mulailah dari kebenaran, Irfan. Itu saja yang kuminta sekarang. Kebenaran. Dia menarik napas dalam, tangannya meremas-remas rambutnya sendiri. Aku berselingkuh dengan Monique. Sudah 6 bulan. 6 bulan. Kata-kata itu menggantung di udara antara kami, berat dan beracun. 6 bulan kebohongan. 6 bulan pertemuan diam-diam. 6 bulan dia memandang mataku dan berbohong. Bagaimana bisa? Bisikku, suara bergetar. Kenapa, Irfan? Apa yang tidak kuberikan padamu? Itu bukan tentangmu, Din. Bukan tentang apa yang tidak kau berikan. Dia menggeleng, matanya menghindar. Ini tentang aku. Aku merasa terabaikan. Kau selalu sibuk dengan restoranmu. Jangan, potongku tajam. Jangan pernah menyalahkan kesibukanku. Kau tahu, Amethyst adalah impianku. Dan kau juga tahu bahwa meski sibuk, aku selalu menyisakan waktu untukmu. Aku yang masak makan malam setiap bisa pulang awal. Aku yang atur weekend getawai saat kau terlihat stres. Aku yang selalu tanya tentang harimu. Jadi tolong, jangan jadikan itu alasan. Dia terdiam, wajahnya berkerut. Aku tahu, itu alasan yang bodoh. Tapi, Monique, dia membuatku merasa diinginkan, diperhatikan. Seperti dulu, sebelum kita menikah. Aku terkekeh getir. Kekesalan mulai mendidih dalam darahku. Oh, jadi ini tentang perhatian? Monique memberimu perhatian? Tentu saja. Dia tidak perlu membagi waktunya antara kerja, mengurus rumah, dan merawat suami. Dia hanya perlu dandan cantik dan menemanimu makan siang mewah dengan uang istrimu. Sungguh perhatian yang sangat tulus. Iku tahu kedengarannya mengerikan. Katanya, akhirnya menatap mataku. Air mata mengalir di pipinya. Aku bukan berniat menyakitimu, Dinda. Aku hanya tersesat. Dan sekarang, melihatmu hari ini, mengetahui bahwa kau pemilik Amethyst, aku merasa seperti orang terbodoh di dunia. Apa bagian yang membuatmu merasa paling bodoh, Irfan? Tanyaku, tidak bisa menahan sarkasme. Bagian di mana kau berselingkuh? Atau bagian di mana kau tidak tahu bahwa istrimu adalah pemilik restoran tempat kau berselingkuh? Dinda, tolong. Dia merengek, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku akan putus dengan Monique. Aku berjanji. Kita bisa mulai lagi. Kau dan aku. Dia berdiri dan mencoba mendekatiku. Tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan sentuh aku. Dinda, sayang, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Ini hanya kesalahan bodoh. Hanya kesalahan bodoh? Aku berdiri, tidak tahan lagi duduk. Irfan, kau tidak hanya berselingkuh. Kau menggunakan uangku, uang dari rekening yang seharusnya untuk ibumu, untuk membiayai perselingkuhanmu. Kau mempermalukanku di restoranku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, kau tidak cukup menghargaiku untuk mengatakan yang sebenarnya tentang impianku. Kau membuatku merasa harus menyembunyikan Amethyst, karena takut kau tidak akan mendukungku. Dia terdiam, tidak bisa membantah. Permintaan maafmu sekarang terasa kosong, Irfan. Karena kau tidak menyesali perbuatanmu. Kau menyesali karena ketahuan. Kau menyesali karena ternyata istrimu lebih sukses dari yang kau kira. Kau menyesali karena aksesmu ke uangku terancam.
Itu tidak benar, protesnya, tapi tanpa keyakinan. Tidak. Aku menatapnya tajam. Kalau kau benar-benar menyesal, kenapa tidak mengaku sebelumnya? Kenapa harus menunggu sampai ketahuan? Kenapa harus menunggu sampai kau mempermalukan diri sendiri di depan seluruh staf restoranku? Dia tidak bisa menjawab. Kepalanya kembali tertunduk. Kau tahu, yang paling menyakitkan bukan perselingkuhanmu dengan Monique, kataku, suara bergetar. Tapi betapa mudahnya kau membuang 7 tahun pernikahan kita. Betapa mudahnya kau mengkhianati kepercayaanku. Dan betapa hinanya kau memperlakukan uang hasil kerjaku. Aku berjalan menuju kamar, tapi berhenti di pintu. Kau bisa tidur di kamar tamu malam ini. Besok, kita akan bicara tentang langkah selanjutnya. Tapi untuk sekarang, aku tidak bisa berada di dekatmu. Setiap kali melihatmu, yang kulihat adalah gambaranmu dan Monique tertawa di restoranku, menikmati hasil pengkhianatanmu. Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tubuhku lunglai bersandar di daun pintu, air mata akhirnya tumpah deras. Di luar, kudengar isakan tangis Irfan. Tapi kali ini, air matanya tidak lagi menyentuh hatiku. Hatiku sudah terlalu lelah, terlalu sakit, dan terlalu hancur untuk merasakan apapun selain kepedihan yang menusuk. Pengakuan telah diberikan, tapi tidak membawa kelegaan. Hanya kepastian bahwa pernikahan kami telah mencapai titik yang mungkin tidak bisa lagi diperbaiki. Pagi harinya, mata merah dan bengkak menyambutku di cermin. Tidurku hanya diisi oleh mimpi buruk yang bergantian dengan saat-saat terjaga di mana aku memandangi langit-langit kamar, memutar ulang semua kenangan yang ternyata palsu. Saat ku lepas dari kamar, aroma kopi menyambutku. Irfan sudah bangun dan tampak sedang mempersiapkan sarapan di dapur. Sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sejak awal pernikahan kami. Dinda, aku buatkan kopi dan telur mata sapi kesukaanmu, katanya dengan suara lembut, penuh penyesalan. Aku mengabaikan tawarannya dan langsung membuat kopi untuk diriku sendiri. Aku tidak lapar. Din, tolong. Kita harus bicara. Aku sudah putus dengan Monique tadi malam. Aku telepon dia dan bilang semuanya sudah berakhir. Aku memutar badan, menatapnya skeptis. Begitu mudahnya kau memutuskan hubungan setelah ketahuan? Apa kau sudah bilang padanya bahwa kau tidak akan lagi mentraktirnya makan mewah dengan uang istrimu? Wajahnya memerah. Itu tidak adil, Dinda. Tidak adil. Aku menaruh cangkir kopiku dengan keras di meja. Yang tidak adil adalah kau menghamburkan uangku untuk wanita lain. Yang tidak adil adalah kau membuatku merasa bersalah karena mengejar impianku. Yang tidak adil. BZZZ. BZZZ. Teleponku bergetar tak henti-hentinya. Andra, beberapa teman dekat, bahkan beberapa kenalan bisnis. Semuanya mengirimkan screenshot yang sama. Kamu harus melihat ini, Dinda, pesan Andra singkat. Dia mulai menyerang. Dengan jari yang gemetar, kubuka salah satu screenshot itu. Sebuah postingan panjang dari akun Instagram Monique. Tidak langsung menyebut namaku, tapi semua orang yang mengenal kami akan tahu. Ketika seorang istri lupa kodratnya sebagai pendamping suami. Sibuk dengan karir sendiri sampai melupakan kewajiban di rumah. Lalu ketika suami mencari pelipur lara, dialah yang disalahkan. Ironis sekali, ya? Seorang wanita sukses di luar, tapi gagal total sebagai istri. Dia menyertakan beberapa foto, tangannya memegang gelas anggur di sebuah restoran mewah, Amethyst. Aku langsung mengenalinya. Sepasang tangan pria yang sedang memegang tangannya, tangan Irfan dengan jam tangannya yang kukenal, dan sebuah gambar kuote tentang perempuan karir yang lupa diri. Komentarnya sudah dipenuhi dengan dukungan untuknya dan kecaman untuk si istri yang lalai. Beberapa bahkan sudah mulai menebak-nebak siapa yang dimaksud. Ada apa? Tanya Irfan, mendekatiku dengan wajah khawatir. Kusodorkan ponselku padanya. Lihatlah, pelipur laramu sedang membalaskan dendamnya. Wajah Irfan pucat membacanya. Aku akan telepon dia. Aku akan minta dia menghapusnya. Sudah terlambat, Irfan. Ini sudah viral di lingkaran pertemanan kami. Reputasiku, reputasi restoranku, bisa hancur karena ini.
Dia segera menelepon Monique. Kudengar dia berbicara dengan suara mendesak. Monique, kamu harus hapus postingan itu. Iya, aku tahu. Tapi itu tidak benar. Dinda tidak. Apa? Tunggu. Dia menarik napas dalam dan mematikan speaker. Dia meminta uang untuk menghapusnya. Apa? Bisikku, tidak percaya. Dia bilang dia butuh kompensasi karena sudah membuang waktunya denganku. 50 juta. Kalau tidak, dia akan posting bukti-bukti lain. Tiba-tiba, dunia terasa miring. Bukan hanya perselingkuhan, tapi sekarang kami berhadapan dengan pemerasan. Kau pacari apa? Irfan? Kau tidur dengan wanita seperti apa? Dinda, aku tidak tahu dia akan seperti ini. Dia dulu manis dan pengertian. Aha, tentu saja. Semua wanita manis dan pengertian, sampai mereka tidak mendapat yang mereka inginkan. Aku menarik napas dalam. Dengar, Irfan. Kau yang menyebabkan masalah ini. Kau yang akan menyelesaikannya. Aku tidak akan memberi sepeser pun padanya. Dan jika kau memberinya uang kami, untuk membungkamnya, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Tapi dia akan menghancurkan reputasimu, restomu. Aku mengangkat dagu, mencoba menunjukkan keyakinan yang tidak sepenuhnya kurasakan. Biarlah. Aku lebih baik berjuang melawan fitnahnya daripada membiarkanmu terus membiayai pengkhianatanmu. Sekarang, jika kau tidak keberatan, aku harus pergi ke restoran. Ada PR besar yang harus kuhadapi. Kutinggalkan dia berdiri di tengah dapur. Wajahnya penuh kepanikan dan penyesalan yang, bagiku, sudah terlambat. Perang telah meluas dari rumah tanggaku ke ranah publik. Dan kali ini, aku harus bertarung tidak hanya untuk pernikahanku, tapi juga untuk everything yang telah kubangun dengan susah payah. Sesampainya di Amethyst, suasana tegang langsung menyambutku. Beberapa staf menghampiri dengan wajah khawatir, menunjukkan postingan Monique yang sudah menyebar seperti wildfire. Bahkan ada beberapa tamu yang membatalkan reservasi, dengan alasan yang tidak langsung tapi cukup jelas. Mereka tidak ingin terlibat dalam skandal. Ibu Dinda, kita harus melakukan sesuatu, kata Andra, mengikutiku masuk ke kantor. Beberapa media online sudah mulai meliput. Mereka tidak menyebut nama, tapi deskripsinya jelas sekali ini, Amethyst. Tenang, Andra, kataku, meski hatiku berdebar kencang. Kita punya kebenaran di pihak kita. Dan kebenaran itu punya bukti. Kubuka laptopku dan mulai mengumpulkan semua senjata yang kumiliki. Rekaman CCTV dari hari sebelumnya dengan sudut yang jelas menunjukkan Irfan dan Monique sedang mesra, berpegangan tangan di atas meja. Transaksi kartu kredit yang menunjukkan pembayaran dengan kartu atas nama Clara Wijaya. Bahkan, ada rekaman audio dari konfrontasi kami di meja makan, di mana Monique dengan jelas menyebut, "Kau tidak bilang ini resto istrimu." Lalu ada bukti yang mungkin paling mematikan. Sebuah email dari Monique kepada Irfan yang tidak sengaja kulihat beberapa bulan lalu saat meminip laptopnya, yang isinya membahas investasi yang tidak jelas dan permintaan uang untuk modal bisnis. Saat itu aku mengabaikannya, percaya pada alasan Irfan bahwa itu hanya kenalan bisnis. Sekarang, email itu menjadi bukti niatnya yang tidak murni. Kita akan melawan Andra, tapi dengan cara yang elegan, kataku sambil menyusun semua bukti tersebut. Hubungi tim hukum kita. Saya ingin mereka menyiapkan surat pernyataan dan gugatan pencemaran nama baik. Siap, Bu Dinda. Sementara tim hukum bekerja, kusiapkan postingan balasan. Bukan dengan emosi, tapi dengan fakta yang tak terbantahkan. Beberapa jam kemudian, akun media sosial, Amethyst, merilis sebuah pernyataan resmi. Perihal postingan tidak benar yang beredar mengenai pemilik kami, dengan ini kami menyampaikan. 1. Kami memiliki bukti lengkap termasuk rekaman CCTV dan transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa insiden yang terjadi di Amethyst adalah murni masalah pribadi pihak tertentu. 2. Segala klaim bahwa pemilik kami lalai dalam peran domestik adalah tidak berdasar dan merupakan bentuk victim blaming yang tidak dapat diterima. 3. Kami tidak akan mentolerir pencemaran nama baik terhadap institusi maupun individu terkait Amethyst. Proses hukum telah kami jalankan.
Amethyst akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi semua tamu yang menghargai privasi dan integritas. Kuposting pernyataan itu bersama dengan cuplikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, wajah Monique dan Irfan yang jelas di CCTV, meski wajah Irfan kublurkan untuk menghormati privasi, serta screenshot email Monique yang meminta uang, dengan informasi sensitif disensor. Efeknya langsung terasa. Dalam hitungan menit, komentar di postingan Monique berbalik arah. Publik yang sempat memihaknya kini marah karena merasa dikelabui. Jadi ini bukan istri lalai, tapi suami selingkuh dan gundik matre. Berani berselingkuh, harus berani tanggung jawab. Jangan malah nyalahin istri. Wah, minta uang terus ini MAH, jelas-jelas gold digger. Teleponku berdering. Dari layar terpampang nomor yang tidak kukenal. Halo, Ibu Dinda? Saya Monique. Suara di seberang terdengar panik, sangat berbeda dengan nada menggurui di postingannya. Tolong hapus postingan itu. Aku minta maaf. Aku akan hapus semua postinganku. Selamat siang, Ibu Monique. Jawabku dingin. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Tim hukum saya yang akan menangani ini. Dinda, tunggu. Aku hanya sakit hati. Irfan bilang dia akan meninggalkanmu untukku. Tapi ternyata setelah ketahuan, dia langsung memilihmu. Kata-katanya seperti tamparan. Irfan berjanji akan meninggalkanku? Bisakah pengkhianatannya lebih dalam dari yang kuduga? Terlepas dari apa yang dijanjikan Irfan padamu, yang kamu lakukan adalah pencemaran nama baik dan pemerasan. Itu tindakan kriminal. Aku tahu. Tapi tolong, kasihani aku. Perusahaanku sudah menghubungiku. Mereka marah sekali. Katanya kalau tidak menyelesaikan ini, aku akan dipecat. Apa kamu pikir aku tidak tahu rasanya diancam dan difitnah, Ibu Monique? Tanyaku, suara tegas. Kamu tidak punya belas kasihan padaku saat kamu menyebarkan kebohongan. Kenapa aku harus punya belas kasihan padamu sekarang? Aku akan buat video pernyataan maaf. Aku akan jelaskan semuanya. Bahwa aku yang mendekati Irfan, bahwa aku yang meminta uangnya. Dia benar-benar panik. Tapi bagiku, ini bukan lagi tentang dia atau Irfan. Ini tentang membuktikan bahwa aku tidak akan diam ketika reputasiku diinjak-injak. Percakapan kita selesai, Ibu Monique. Selanjutnya, silakan berkomunikasi dengan pengacara saya. Kututup teleponnya dan menarik napas dalam. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Hari yang melelahkan, tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa memegang kendali penuh. Tak lama, telepon berdering lagi. Kali ini dari Irfan. Dinda, apa kau gila? Memposting bukti-bukti seperti itu? Sekarang seluruh kota tahu aku berselingkuh. Lebih baik seluruh kota tahu kau berselingkuh daripada mereka mengira aku istri yang lalai. Irfan, kau membuat pilihanmu. Sekarang aku membuat pilihanku. Tapi karierku, reputasiku. Oh, sekarang kau peduli dengan reputasi? Tanyaku sinis. Kau seharusnya memikirkannya sebelum berselingkuh di restoran milik istrimu sendiri. Kututup telepon sebelum dia sempat membalas. Senjata makan tuan. Monique mencoba menghancurkanku, tapi justru menghancurkan dirinya sendiri. Dan Irfan? Dia akhirnya merasakan konsekuensi dari tindakannya. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, kantorku di Amethyst terasa seperti pusat kendali sebuah operasi militer. Tim hukumku yang terdiri dari 3 pengacara berpengalaman duduk di seberang mejaku. Berkas-berkas dokumen tersusun rapi di depan mereka. Andra sesekali masuk membawa update dari media sosial dan pemberitaan online. Hasilnya di luar dugaan. Ibu Dinda, lapor Bu Sari, pengacara utamaku, dengan senyum tipis. Postingan balasan kita tidak hanya viral, tapi sudah dibagikan lebih dari 5.000 kali. Banyak influencer yang mendukung ibu. Bagaimana dengan tuntutan kita terhadap Monique? Tanyaku, mengecek notifikasi di ponsel yang terus berdering. Kita sudah mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Dari bukti-bukti yang kita miliki, peluang menang kita sangat besar. Dia juga bisa terkena pasal pemerasan atas permintaan uang 50 juta kepada Irfan. Saat itu,
telepon di mejaku berdering. Sekretarisku menyambungkan panggilan dari HRD perusahaan tempat Monik bekerja. "Ibu Dinda, saya mewakili perusahaan tempat Ibu Monik bekerja," kata suara pria di seberang. "Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan karyawan kami yang telah mencemarkan nama baik Ibu." "Terima kasih atas perhatiannya," jawabku profesional. "Tapi ini adalah masalah pribadi antara saya dan Ibu Monik." "Kami memahami, Ibu. Tapi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dan reputasi, kami tidak bisa mengabaikan tindakan tidak terpuji dari karyawan kami. Terlebih, posisinya di divisi Public Relations, ini sangat ironis." Aku bisa mendengar tarikan napasnya di seberang. "Kami sudah memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Ibu Monik, efektif hari ini. Kami juga akan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tindakannya tidak merepresentasikan nilai-nilai perusahaan kami." Sesaat setelah telepon itu, Andra masuk dengan wajah berseri. "Ibu Dinda, lihat ini," katanya sambil menunjukkan smartphone-nya. Sebuah video pendek dari Monik, wajahnya pucat, mata bengkak, tanpa riasan, muncul di feed media sosial. Suaranya terisak-isak. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dinda. Semua yang saya posting adalah kebohongan. Ibu Dinda bukan istri yang lalai, dialah korban dari perselingkuhan saya dengan suaminya. Saya juga mengakui bahwa saya pernah meminta uang pada Irfan, dan mengancam akan memposting bukti-bukti jika tidak diberi." Dia terus memohon maaf. Air matanya terlihat nyata kali ini. Bukan air mata manipulatif seperti yang biasa ditunjukkannya. Rupanya tekanan dari segala sisi membuatnya akhirnya menyerah, gumam Bu Sari. "Tapi permintaan maaf ini tidak menghentikan proses hukumnya, Ibu Dinda. Ini justru menjadi pengakuan tambahan bagi kita." Aku mengangguk, tapi ada perasaan campur aduk di hatiku. Di satu sisi, aku lega kebenaran akhirnya terungkap. Di sisi lain, menyaksikan kehancuran seseorang, seberapapun jahatnya, tetap saja tidak menyenangkan. Beberapa jam kemudian, telepon daruratku berdering. Dari layar terpampang nomor yang kukenal sebagai teman SMA-ku yang masih berhubungan dengan beberapa kenalan Monik. "Din, kamu dengar kabar terbaru tentang Monik?" tanya Rani, suaranya berbisik. "Baru lihat videonya." "Kenapa?" Dia ditinggal pacarnya yang selama ini dia sembunyikan. Ternyata selain berselingkuh dengan Irfan, dia juga punya pacar tetap. Sekarang pacarnya itu tahu semua kasus ini dan memutuskan hubungan. Aku tercengang. Jadi, selama ini dia berselingkuh dua arah. Iya. Dan itu belum semuanya. Teman-teman dekatnya pada menjauh. Katanya selama ini mereka nggak sadar kalau Monik punya sifat seperti itu. Ada yang bilang dia juga sering minjem uang nggak dikembalikan. Karma datang bertubi-tubi. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Monik kehilangan pekerjaan, reputasi, pacar, dan teman-teman. Semua karena keserakahannya dan usaha untuk menghancurkan orang lain. Sore itu, saat aku bersiap pulang, telepon terakhir dari Monik masuk. Kali ini suaranya hancur, tanpa sisa kesombongan. "Dinda, tolong. Aku sudah kehilangan segalanya. Apa kamu masih akan melanjutkan tuntutan hukum?" "Aku tidak punya niat untuk menghancurkanmu lebih dari ini, Monik. Tapi tindakanmu harus ada konsekuensinya. Proses hukum akan tetap berjalan, tapi dengan pengakuan dan permintaan maafmu, kemungkinan hukuman akan lebih ringan." Dia menangis terseduh-seduh. Aku cuma iri padamu, Dinda. Irfan selalu bandingkan aku denganmu. Katanya kamu mandiri, sukses, tidak seperti aku yang selalu minta ini itu. Dan alasan itu membuatmu berpikir merusak rumah tanggaku adalah solusinya. Tanyaku, tidak bisa menyembunyikan kekesalan. Setiap orang punya pilihan, Monik. Kamu memilih jalan yang salah. Aku tahu. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu sekarang datang karena kau sudah tertangkap dan menderita konsekuensinya. Coba pikir, apa kau akan menyesal jika tidak ketahuan? Dia terdiam. Jawabannya jelas. Setelah menutup telepon, aku berdiri di jendela kantor, memandang kota yang mulai disinari lampu malam. Kemenangan ini terasa pahit. Ya, reputasiku pulih.
Amethyst, bahkan makin ramai karena orang penasaran. Tapi kemenangan atas kehancuran orang lain tidak pernah terasa manis. Namun satu pelajaran yang kudapat, dunia mungkin tidak selalu adil, tetapi kebenaran dan keteguhan hati pada akhirnya akan berbicara. Monique memilih jalan pintas untuk kebahagiaan, dan itu berbalik menghancurkannya. Aku memilih jalan yang lebih sulit, jujur dan bekerja keras, dan meski terluka, aku masih bisa berdiri tegak. Kini, tinggal satu pertempuran lagi yang harus kuhadapi. Memutuskan apa yang harus kulakukan dengan pernikahanku yang sudah porak-poranda. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini bagai museum yang dipenuhi oleh kenangan-kenangan palsu. Setiap sudut seolah berbisik tentang kebohongan yang terjadi di balik layar selama ini. Aku berdiri di depan lemari pakaian, memandangi baju-baju Irfan yang masih rapi tergantung di samping milikku. Nafasku berat. Keputusan yang harus kuambil begitu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi tetap berada dalam kebohongan. Irfan, kita perlu bicara serius, kataku suatu malam, beberapa hari setelah badai Monique reda. Dia mengangguk lesu, wajahnya masih memancarkan penyesalan yang dalam. Kami duduk di ruang tamu, tapi kali ini aku memilih kursi tunggal, sementara dia duduk di sofa yang dulu biasa kami duduki bersama. Aku sudah menghubungi pengacara untuk proses perceraian, ucapku. Suara berusaha tetap stabil. Dinda, tidak bisakah kita? Tidak, Irfan, potongku. Perselingkuhanmu satu hal. Tapi yang lebih menyakitkan adalah betapa mudahnya kau berbohong padaku, menggunakan uangku, dan yang terakhir, kau berjanji pada Monique akan meninggalkanku. Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku. Aku tidak bermaksud. Itu hanya kata-kata saat. Jangan. Suaraku meninggi. Jangan merendahkan kecerdasanku dengan mengatakan itu hanya kata-kata. Kau memilih untuk berselingkuh, memilih untuk berbohong, dan memilih untuk mengkhianati kepercayaanku. Sekarang aku memilih untuk menghargai diriku sendiri. Dia terdiam, air mata menetes di pipinya. Apa yang akan terjadi dengan kita? Kita akan melalui proses hukum yang jelas. Aku meminta pemisahan harta yang adil. Sahammu di perusahaan konsultan kita, yang 30% itu, akan kutebus dengan harga wajar. Rumah ini atas namaku, jadi kau harus mencari tempat tinggal baru. Ibu dan aku, kita tidak punya tempat lain, bisiknya. Aku tidak akan meninggalkanmu di jalan, Irfan. Aku sudah menyewa apartemen kecil untukmu selama 3 bulan. Cukup untuk membantumu berdiri kembali. Dinda, tolong. Aku bersedia ikut konseling pernikahan. Apapun yang kau mau. Apa yang ku mau? Tatapku tajam. Yang ku mau adalah suami yang menghargaiku, yang mendukung impianku, yang tidak mempermalukanku di depan seluruh staf restoranku sendiri. Yang ku mau adalah kepercayaan yang tidak perlu kurai kembali, karena tidak pernah seharusnya kau hancurkan. Aku berdiri, berjalan ke meja kerja dan mengambil setumpuk dokumen. Ini draft perjanjian pra-perceraian. Pengacaraku sudah menyiapkannya. Bacalah, dan kita akan bahas dengan pengacaramu. Dia menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu halaman demi halaman, dan kulihat wajahnya semakin pucat. Kau meminta pemisahan seluruh aset yang aku dapat selama pernikahan. Kau yang memulai pernikahan ini dengan ketidaksetaraan, Irfan. Selama 7 tahun, aku yang membiayai 70% kebutuhan kita. Bahkan bisnis konsultan yang kau banggakan, akulah yang menyuntikkan modal awalnya. Dan balasannya, kau menghabiskannya untuk wanita lain. Itu tidak adil. Aku juga bekerja keras. Tentu saja kau bekerja keras. Tapi kau lupa satu hal, kejujuran dan kesetiaan tidak bisa digantikan oleh kerja keras. Percakapan kami terputus oleh telepon dari Mama Clara. Kali ini, suaranya tidak lagi marah atau meminta, tapi lemah dan putus asa. Dinda, anakku, bisakah kita bertemu? Hanya sebentar. Aku setuju bertemu di sebuah kafe, jauh dari rumah dan restoran. Saat tiba, kudapati Mama Clara sudah duduk di sudut. Wajahnya menua 10 tahun dalam seminggu. Tidak ada tas branded, tidak ada riasan tebal. Hanya seorang wanita tua yang tampak lelah. Dinda, katanya sambil meraih tanganku.
Mama minta maaf. Mama tidak tahu tentang Monik, tentang uang itu. Aku menghela napas. Aku tahu Mama tidak terlibat langsung. Tapi Mama juga tidak pernah bertanya dari mana uang itu berasal, atau mengajari Irfan tanggung jawab. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mama salah. Mama memanjakannya. Dan sekarang, kami kehilangan segalanya. Irfan bilang kau minta cerai. Iya, Mama. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Dinda, Mama tahu ini egois. Tapi, bisakah kau mempertimbangkan lagi? Irfan, dia tidak akan bisa hidup tanpamu. Sekali lagi, permintaan yang berpusat pada Irfan. Tidak pernah pada perasaanku, lukaku. Mama, selama ini akulah yang menopang hidup Irfan. Mungkin inilah saatnya dia belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan yang canggung. Saat berjalan keluar, kurasakan sebuah kelegaan aneh. Prosesnya menyakitkan, tapi seperti membersihkan luka yang sudah lama terinfeksi. Harus melalui rasa sakit dulu sebelum bisa sembuh. Kembali ke rumah, kudapati Irfan sedang berkemas. Dia memandangiku dengan tatapan hampa. Aku akan pindah ke apartemen itu besok, katanya. Kau menang, Dinda. Kau dapat segalanya. Aku tidak menang, Irfan. Dalam perceraian, tidak ada pemenang. Hanya ada orang-orang yang terluka yang berusaha sembuh. Dia mengangguk, lalu membawa koper pertamanya keluar. Saat pintu tertutup, aku berdiri sendiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat besar dan sangat sepi. Bab baru dalam hidupku dimulai. Sebuah bab tanpa Irfan, tanpa kebohongan, tapi juga tanpa kepastian. Yang tersisa hanyalah diriku sendiri dan pilihan-pilihan yang harus kuambil untuk masa depanku. 2 minggu setelah Irfan pindah ke apartemen sementara, telepon dari Mama Clara semakin sering. Awalnya masih berupa permintaan maaf yang tulus, tapi lambat laun berubah menjadi rengekan halus tentang kesulitan keuangan yang dihadapinya. Aku mencoba bersikap sopan, tapi tegas dengan batasanku. Suatu sore, dia muncul tanpa pemberitahuan di Amethyst. Andra yang melihatnya langsung menghampiriku di kantor dengan wajah khawatir. Ibu Dinda, Mama Irfan ada di bawah. Dia memaksa ingin bertemu ibu. Aku menghela napas. Tolong antar dia ke ruang privat di lantai 2. Aku akan menemui dia sebentar. Saat aku masuk ke ruang privat, kudapati Mama Clara duduk di sofa. Tangannya meremas-remas tas tangannya yang sudah terlihat usang. Jelas bukan tas branded terbaru seperti biasanya. Wajahnya yang biasanya halus kini dipenuhi kerutan kekhawatiran. Dinda, maaf mengganggu waktumu, katanya, suara bergetar. Tidak apa, Mama. Ada yang bisa saya bantu? Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak yang sopan. Dinda, Mama tahu ini tidak pantas. Tapi, bisakah kau membuka kembali rekening itu? Atau setidaknya, memberikan bantuan sedikit? Obat darah tinggi Mama hampir habis, dan tagihan listrik rumah sudah menunggak 2 bulan. Aku memandangnya lama. Ini pertama kalinya dalam 10 tahun aku mengenalnya. Dia terlihat begitu renta dan tak berdaya. Mama, selama ini berapa biaya bulanan untuk obat dan tagihan listrik? Dulu, sekitar 3 juta sebulan. Tapi sekarang dengan biaya hidup yang naik. Aku mengambil cek buku dari tas kerjaku. Saya akan beri Mama 5 juta untuk bulan ini. Tapi ini bukan hadiah, ini pinjaman. Dan ini yang terakhir. Matanya berbinar saat menerima cek itu. Terima kasih, Dinda. Kau memang. Tunggu dulu, Mama. Potongku. Saya punya syarat. Pertama, Mama harus mulai mencari cara untuk mandiri secara finansial. Rumah Mama cukup besar. Mungkin bisa disewakan 1 kamar. Atau Mama punya keterampilan memasak, bisa jual kue. Wajahnya berubah pucat. Tapi, Mama sudah tua, Dinda. Dan Mama tidak punya pengalaman bekerja. Kita semua harus mulai dari somewhere, Mama. Saya juga mulai, Amethyst, dari nol. Aku berdiri, menandakan percakapan kita sudah selesai. Dan satu hal lagi, tolong sampaikan pada Irfan bahwa dia harus bertanggung jawab pada Mama.
Dia anak laki-laki satu-satunya. Itu kewajibannya. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Mama mengerti. Mama akan coba. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari teman yang kebetulan tinggal di kompleks Mama Clara, bahwa dia memang mulai menjual kue kering dari rumah. Aku tersenyum mendengarnya. Mungkin terlambat, tapi better late than never. Pelajaran yang kudapat, terkadang, membantu orang lain dengan memberi mereka ikan memang baik. Tapi lebih baik lagi dengan mengajarkan mereka memancing. Dan yang terpenting, jangan biarkan siapapun memanfaatkan kebaikan hatimu, bahkan keluarga sendiri. Karma memang tidak langsung menghancurkan Mama Clara, tapi membuatnya belajar nilai uang dan kerja keras. Pelajaran yang seharusnya diajarkannya pada Irfan sejak dulu. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti berjalan di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, Amethyst justru mengalami peningkatan pesat yang tidak terduga. Viralnya kasus perselingkuhan Irfan dan Monique, diikuti dengan pembelaanku yang tegas, justru membawa perhatian publik pada restoran ini. Reservasi membludak, dengan daftar tunggu yang mencapai 3 minggu ke depan. Banyak tamu, terutama perempuan, yang sengaja datang untuk menunjukkan dukungan, sambil penasaran dengan restoran milik istri yang tegas itu. Kita harus menambah shift karyawan, Bu Dinda, lapor Andra suatu pagi, menunjuk grafik pemesanan di laptopnya. Dan beberapa media kuliner ingin mewawancarai ibu untuk feature khusus. Aku menghela napas, menatap deretan reservasi yang memenuhi layar. Tolak semua wawancara untuk saat ini, Andra. Aku tidak ingin Amethyst dikenal karena drama pribadiku. Tapi ibu, ini bisa jadi publicity yang bagus. Kita akan dikenal karena kualitas makanan dan pelayanan kita, bukan karena skandal perselingkuhan suamiku, potongku tegas. Fokus saja pada inovasi menu baru dan maintain kualitas kita. Sementara restoranku berkembang pesat, kehidupan pribadiku justru terasa semakin menyepi. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa besar dan hampa. Setiap sudutnya mengingatkanku pada Irfan, foto pernikahan di dinding yang sudah kuturunkan, kursi favoritnya di ruang keluarga yang kini kosong, bahkan bau kopi paginya yang sudah tidak lagi memenuhi dapur. Suatu malam, saat aku sedang bekerja lembur menyusun laporan keuangan, teleponku berdering. Dari layar terpampang foto Irfan dari masa yang lebih bahagia. Aku hampir tidak mengangkat, tapi akhirnya menjawab juga. Halo. Dinda? Kamu di resto? Suaranya terdengar lemah, berbeda dengan nada percaya diri yang biasa dia pakai. Iya. Ada perlu apa? Aku cuma mau dengar suaramu. Apartemen ini sangat sepi. Dadaku sesak mendengarnya. Tapi aku tidak bisa melupakan betapa sepinya perasaanku selama ini, saat dia bersama Monique. Kamu bisa keluar, cari teman, atau kunjungi mama. Jawabku, berusaha menjaga suara tetap netral. Dinda, bisakah kita makan malam bersama suatu hari? Sebagai teman. Aku memandangi foto kami di meja kerjaku, gambar yang kusimpan bukan karena nostalgia, tapi sebagai pengingat akan apa yang tidak bisa kupercayai lagi. Sepertinya belum saatnya, Irfan. Proses perceraian kita masih berjalan, dan aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Dia terdiam lama. Aku mengerti. Tapi tahukah kamu? Aku baru sadar sesuatu. Dulu aku mengeluh kamu terlalu sibuk dengan restoran. Tapi sekarang, di apartemen kecil ini, aku baru paham. Aku bukan merindukanmu yang tidak sibuk. Aku merindukanmu. Titik. Sibuk atau tidak? Kata-katanya menusuk. Tapi terlambat. Terlambat sekali. Aku harus pergi, Irfan. Masih ada laporan yang harus diselesaikan. Selamat malam, Dinda. Saat menutup telepon, air mata mengalir di pipiku. Bukan karena kerinduan, tapi karena kesedihan akan semua yang telah hilang. Kepercayaan, impian bersama, dan cinta yang dulu kami pikir akan abadi. Keesokan harinya, saat sedang inspeksi dapur, seorang chef muda bertanya padaku, Ibu Dinda, apakah ibu akan membuka cabang Amethyst? Dengan kepopuleran kita sekarang, pasti sukses. Aku tersenyum tipis. Mungkin suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, aku ingin fokus membuat Amethyst yang ini sempurna dulu.
Faktanya, alasan sebenarnya adalah aku tidak ingin membuat keputusan besar dalam keadaan emosional yang masih labil. Restoranku adalah pencapaian terbesarku, dan aku tidak akan mengorbankannya untuk ekspansi yang terburu-buru. Di tengah kesuksesan, Amethyst, ada sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh reservasi yang penuh atau pujian dari kritikus kuliner. Aku belajar bahwa kesuksesan profesional bisa diraih dengan kerja keras dan ketekunan, tapi memperbaiki hati yang hancur membutuhkan lebih dari itu. Butuh waktu, penerimaan, dan yang paling sulit, memaafkan. Memaafkan Irfan untuk bisa melanjutkan hidup? Mungkin suatu hari nanti. Tapi yang lebih penting, memaafkan diriku sendiri karena telah membiarkan pengkhianatan itu terjadi begitu lama tanpa kusadari. Itulah proses penyembuhan terberat yang harus kulalui. 6 bulan pasca perpisahan kami, kehidupan Irfan mulai menunjukkan retakan yang semakin dalam. Aku mengetahui ini bukan karena kami berkomunikasi. Komunikasi kami terbatas pada email formal melalui pengacara mengenai proses perceraian, tapi melalui kabar dari rekan-rekan bisnis yang masih sama-sama menghormati kami berdua. Suatu siang, Pak Hendra, salah satu investor pertama, Amethyst, yang kebetulan juga pernah bekerja sama dengan Irfan, mengunjungi restoran untuk makan siang. Setelah makan, dia meminta untuk berbincang sebentar. "Dinda, aku baru bertemu dengan Irfan minggu lalu." Mulainya dengan hati-hati, menyesap kopi yang kusajikan. "Oh ya?" jawabku, berusaha terdengar tidak terlalu tertarik. "Dia tidak dalam kondisi baik, Din. Bisnis konsultannya mengalami kemunduran. Beberapa klien besar memutuskan kontrak setelah mengetahui, masalah pribadinya." Aku menghela napas. Bisnis seharusnya tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi, Pak Hendra. Teorinya memang begitu, Dinda. Tapi kenyataannya, banyak klien yang tidak nyaman bekerja dengan seseorang yang dianggap tidak memiliki integritas. Dia berhenti sebentar. "Terlebih lagi, dulu banyak dari mereka yang sebenarnya tertarik bekerja sama karena koneksimu. Setelah mereka tahu kalian berdua berpisah." Aku mengangguk pelan. Selama ini, tanpa kusadari, jaringan profesionalku memang banyak membantu karir Irfan. Dan sekarang, tanpa dukungan itu, dan yang lebih penting, tanpa reputasiku yang baik, bisnisnya mulai tersendat. Yang lebih memprihatinkan, lanjut Pak Hendra, dia terlihat sangat tidak terurus. Apartemennya berantakan, dan katanya dia mulai kesulitan membayar sewa. Sebagian diriku merasa iba, tapi sebagian lagi mengingatkan betapa Irfan dengan mudahnya menghamburkan uangku untuk Monik, sementara aku bekerja keras membangun segala sesuatu yang sekarang dia rasakan sulit untuk dipertahankan. Beberapa hari kemudian, Irfan meneleponku, kali ini dari nomor yang tidak kukenal. "Dinda, bisakah kita bertemu? Aku butuh bantuan." Suaranya terdengar putus asa. Kami sepakat bertemu di kafe netral, jauh dari restoran dan apartemen barunya. Saat melihatnya, aku nyaris tidak mengenalinya. Pakaiannya yang dulu selalu necis kini terlihat kusut, matanya berkantung, dan posturnya yang dulu tegak kini sedikit membungkuk. "Irfan, kamu baik-baik saja?" tanyaku, meski jawabannya sudah jelas. "Dinda, aku bangkrut. Klien terbesarku memutuskan kontak minggu lalu. Aku tidak bisa bayar sewa apartemen, dan..." Dia menarik napas dalam. "Aku terpaksa meminjam uang dari rentenir." "Rentenir? Irfan, kamu gila?" seruku, tidak percaya. "Aku tidak punya pilihan. Tidak ada bank yang mau memberiku pinjaman, dan mama juga tidak punya uang. Aku sudah menjual mobil, tapi itu tidak cukup." Dia menatapku dengan mata memohon. "Dinda, tolong, pinjami aku uang untuk melunasi rentenir itu. Aku janji akan mengembalikannya. Aku akan kerja apa saja, bahkan jadi pelayan di Amethyst jika perlu." Hati ini terasa teriris. Ini adalah pria yang dulu begitu bangga dengan kemandiriannya, yang selalu bersikeras membayar semua tagihan meski dengan uangku, kini merengek minta bantuan. "Irfan, aku tidak akan meminjamimu uang. Tapi..." Aku berhenti, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Aku akan membayar konsultan keuangan untukmu. Dia akan membantumu mengatur ulang keuangan, bernegosiasi dengan rentenir, dan mencari pekerjaan yang sesuai." Wajahnya berubah kecewa.
Jadi kamu tidak mau membantuku langsung? Bantuan terbaik bukanlah memberikan ikan, tapi mengajarkan memancing. Kamu selalu bergantung padaku selama pernikahan kita, dan lihatlah hasilnya. Sekarang saatnya kamu belajar mandiri. Dia terdiam, lalu tertawa getir. Ironis sekali. Dulu aku yang mengeluh kau terlalu mandiri. Sekarang aku yang harus belajar darimu. Tidak ada yang salah dengan kemandirian, Irfan. Yang salah adalah ketika satu pihak memanfaatkan pihak lain, lalu menyalahkannya ketika diminta bertanggung jawab. Pertemuan kami berakhir dengan janji bahwa aku akan mengatur pertemuannya dengan konsultan keuangan. Saat berjalan keluar, kulihat dia duduk termenung, menatap kosong ke depan. Karma untuk Irfan bukanlah kehancuran total, tapi proses menyadari betapa dia telah menyia-nyiakan semua yang dimilikinya. Seorang istri yang mencintainya, dukungan finansial yang stabil, dan kehidupan yang nyaman, semua hilang karena pilihan bodohnya. Dan pelajaran untukku, bahwa terkadang, membantu bukan berarti menyelamatkan seseorang dari konsekuensi tindakannya. Terkadang, bantuan terbaik adalah membiarkan seseorang merasakan akibat dari pilihannya sendiri, sambil memberikan alat untuk bangkit, bukan dengan menyodorkan tangannya, tapi dengan menunjukkan cara menggunakan tangannya sendiri untuk bekerja. 1 tahun telah berlalu sejak gempa bumi itu mengguncang hidupku. Musim hujan kembali tiba, dan kali ini, butiran air yang menempel di jendela kantorku di Amethyst tidak lagi terasa menyedihkan, melainkan membasahi bumi untuk kesuburan yang baru. Proses perceraian akhirnya selesai. Dengan semua pembagian harta yang adil, aku mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku, dan Irfan menerima bagiannya yang lebih kecil tapi cukup untuk memulai kembali. Suatu pagi, saat sedang menikmati kopi dan merencanakan menu musiman baru, Andra mengetuk pintu kantorku dengan wajah berseri. "Ibu Dinda, ada yang ingin bertemu dengan ibu," dia bilang dari penerbit buku. Seorang wanita parubaya dengan kacamata frameles dan senyum ramah memperkenalkan diri sebagai Sari dari PT Litera Nusantara. "Ibu Dinda, kami telah mengamati perjalanan ibu selama setahun terakhir. Dan kami yakin, banyak perempuan Indonesia yang bisa terinspirasi dari kisah ibu." Aku mengerutkan kening. "Saya tidak yakin ingin membuat buku tentang kehidupan pribadi saya, Bu Sari." "Oh, bukan tentang itu," katanya cepat. "Kami ingin ibu menulis buku resep dan kiat bisnis kuliner. Tapi dengan sentuhan personal tentang bagaimana ibu membangun Amethyst dari nol, menghadapi tantangan sebagai perempuan di industri ini, dan bagaimana ibu bangkit dari kesulitan pribadi." Gagasan itu menggelitik pikiranku. Selama ini, banyak orang hanya melihat kesuksesan Amethyst tanpa tahu perjuangan di baliknya. Mungkin memang saatnya berbagi. 3 bulan kemudian, buku pertamaku yang berjudul Dari Dapur Pribadi ke Tahta Kuliner, Perjalanan Sang Liontin, diluncurkan. Covernya sederhana namun elegan. Foto tanganku yang sedang memegang sendok kayu, dengan liontin mutiara pemberian almarhum ibuku yang selalu kukenakan saat memasak. Peluncuran buku dilakukan di Amethyst, yang telah dikhususkan untuk acara itu. Bukan hanya teman-teman dan rekan bisnis yang hadir, tapi juga puluhan perempuan muda yang terinspirasi oleh perjalananku. Saat sesi tanya jawab, seorang perempuan muda berdiri dengan mata berbinar. "Ibu Dinda, bagaimana ibu menemukan kekuatan untuk bangkit setelah semua yang terjadi? Saya sedang melalui perceraian yang sulit, dan saya merasa hancur." Aku tersenyum lemah. "Pertama-tama, izinkan saya mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk merasa hancur. Yang penting, jangan tetap di sana. Untuk saya, kunci utamanya adalah kembali ke passion saya, memasak. Setiap kali saya merasa sedih, saya masuk ke dapur dan menciptakan resep baru. Dan lihatlah, kuangkat buku di tanganku. Rasa sakit itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang indah." Acara itu berjalan sukses, dan bukunya langsung menjadi bestseller dalam minggu pertama. Tidak lama setelahnya, sebuah stasiun televisi nasional menawariku acara cooking show sendiri. "Kami ingin Ibu Dinda menjadi host Women in the Kitchen," acara yang tidak hanya tentang memasak, tapi tentang perempuan-perempuan inspiratif di balik dapur, kata produser acara tersebut. Aku hampir menolak. Tapi kemudian aku ingat betapa media sering menggambarkan perempuan di dapur hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal,
Banyak chef perempuan hebat yang berhasil menciptakan bisnis kuliner yang sukses. Aku akan menerimanya, kataku pada Andra setelah menandatangani kontrak. Tapi dengan satu syarat, kita akan mempromosikan bukan hanya Amethyst, tapi juga restoran-restoran perempuan lain yang layak dapat perhatian. Acara Women in the Kitchen ternyata sukses besar. Penonton menyukai pendekatannya yang tidak hanya mengajarkan resep, tapi juga membahas bisnis kuliner dari perspektif perempuan. Episode pertamaku yang menampilkan perjalananku sendiri dengan Amethyst mendapat rating tertinggi. Di tengah kesibukan baru sebagai penulis dan host TV, aku tidak lupa pada tujuan awalnya. Aku mendirikan yayasan untuk membantu perempuan-perempuan muda dari keluarga kurang mampu yang ingin berkarir di industri kuliner. Beberapa lulusan pertama yayasanku bahkan sudah magang di Amethyst. Suatu sore, saat sedang mempersiapkan episode baru, seorang krewu muda mendekatiku. "Ibu Dinda, saya ingin berterima kasih," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Karena ibu, saya berani keluar dari hubungan yang toksik. Saya lihat ibu bisa berdiri tegak setelah melalui yang terburuk, dan itu memberi saya kekuatan." Pelukan hangatnya membuatku tersadar. Aku tidak lagi sekadar membangun restoran atau karir. Aku membangun harapan. Harapan bahwa setiap perempuan bisa bangkit dari keterpurukan, bahwa setiap liontin, sekalipun sempat terlepas dari rantainya, bisa ditempelkan kembali, dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kebangkitanku bukan tentang membuktikan sesuatu pada Irfan atau dunia. Ini tentang menemukan diriku sendiri, seorang perempuan yang tidak hanya kuat, tapi juga mampu membagikan kekuatan itu pada orang lain. Hampir 2 tahun sejak perpisahan kami, kehidupan telah membawaku ke tempat yang tidak pernah kubayangkan. Buku keduaku tentang manajemen bisnis kuliner baru saja diterbitkan, dan acara Women in the Kitchen telah memasuki musim ketiga dengan rating yang konsisten tinggi. Amethyst tidak hanya bertahan, tetapi telah menjadi institusi dalam dunia kuliner Jakarta, dikenal tidak hanya karena makanannya yang luar biasa, tetapi juga karena kisah di balik pemiliknya. Suatu Jumat sore yang tenang, saat aku sedang menyelesaikan persiapan untuk acara cooking show esok hari, resepsionis restoran menelepon ke kantorku. "Ibu Dinda, ada tamu yang meminta untuk bertemu ibu." Dia bilang namanya Irfan. Jantungku berdebar kencang. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali kami berbicara, ketika aku membantunya menghubungi konsultan keuangan. Setelah itu, kami hanya berkomunikasi melalui pengacara untuk menyelesaikan dokumen perceraian. "Tolong antar dia ke ruang privat, saya akan segera turun." Saat aku memasuki ruangan, Irfan berdiri dekat jendela, menatap pemandangan kota. Dia terlihat berbeda dari pertemuan terakhir kami, lebih rapi, pakaiannya sederhana namun bersih, dan posturnya lebih tegap. Tapi yang paling mencolok adalah aura kedamaian yang kini terpancar darinya, menggantikan keputusasaan yang dulu menyelimutinya. "Dinda," ucapnya lembut saat menoleh dan melihatku. "Kamu terlihat sangat baik." "Terima kasih, Irfan. Silakan duduk." Dia duduk, tangannya terlipat rapi di atas meja. "Aku melihat bukumu yang baru, juga acaramu di TV. Kamu sangat hebat." "Terima kasih. Bagaimana kabarmu?" "Dengar, Dinda." Dia menghela napas, matanya memandangku dengan intens. "Aku datang ke sini bukan untuk meminta apa-apa. Hanya ingin meminta maaf. Secara sungguh-sungguh." Dia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya dan menyuruhkannya. "Ini adalah cek untuk seluruh uang yang dulu kuhabiskan untuk Monique. Aku telah menabung selama setahun terakhir untuk bisa mengembalikannya padamu." Aku membuka amplop itu. Sebuah cek senilai tepat 38 juta rupiah, jumlah yang persis sama dengan yang dia habiskan untuk makan bersama Monique di Amethyst, ditambah bunga sederhana. "Bagaimana kamu?" "Aku bekerja sebagai manajer di sebuah kafe kecil," jawabnya sebelum aku menyelesaikan pertanyaan. "Gajinya tidak besar, tapi cukup. Aku juga membantu Mama mengelola usaha kuenya yang sekarang sudah cukup dikenal di kompleks kami." Dia tersenyum kecil. "Kamu benar, Din. Aku perlu belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Dan meski sulit pada awalnya, sekarang aku merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mandiri."
Air mata menggenang di mataku. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebanggaan, baik untuknya maupun untuk diriku sendiri. Aku juga ingin kamu tahu, lanjutnya, bahwa aku telah mengikuti terapi. Seorang psikolog membantu aku memahami mengapa aku melakukan hal-hal yang dulu kulakukan. Ternyata, selama ini aku merasa terancam oleh kesuksesanmu, Din. Aku yang seharusnya mendukungmu, malah menjatuhkanmu. Dia menunduk, mengambil napas dalam. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa penyesalanku sungguh tulus. Bukan karena aku ketahuan, bukan karena aku kehilanganmu, tapi karena aku menyadari betapa berharganya kamu dan betapa bodohnya aku. Ruang privat itu terasa sunyi, hanya diisi oleh detak jam dinding dan suara lalu lintas yang samar-samar dari luar. Terima kasih atas permintaan maafmu, Irfan, kataku akhirnya, suara bergetar. Dan aku bangga dengan perjalanan yang telah kamu lalui. Apakah? Dia berhenti, seolah ragu untuk melanjutkan. Apakah mungkin kita bisa memulai lagi? Sebagai teman? Atau mungkin lebih? Hatiku tersentak. Pertanyaan yang dulu sering kubayangkan dalam diam, kini terasa asing. Irfan, ucapku lembut, ada pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Tapi yang lebih penting dari memaafkan adalah belajar menghargai diri sendiri. Dan aku telah belajar bahwa aku lebih menghargai diriku sendiri daripada membiarkan seseorang, siapapun, memperlakukanku dengan tidak hormat lagi. Wajahnya jatuh, tapi dia mengangguk mengerti. Aku paham. Benar-benar paham. Dia berdiri, dan kali ini aku tidak menghentikannya saat dia mendekat dan memelukku erat. Sebuah pelukan perpisahan yang tulus, tanpa harapan, hanya penerimaan. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang layak kamu dapatkan, Dinda. Kamu pantas mendapatkannya. Sama-sama, Irfan. Semoga kamu juga menemukan kedamaian. Saat pintu tertutup setelahnya, aku berdiri di sana untuk beberapa saat, merasakan sebuah bab yang akhirnya benar-benar tertutup. Penyesalan Irfan datang terlambat untuk menyelamatkan pernikahan kami, tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kemanusiaannya. Dan untukku, itu sudah cukup. Aku tidak lagi marah padanya. Aku hanya berharap dia menemukan jalannya sendiri, seperti aku telah menemukan jalanku. Dan dalam hati kecilku, aku bersyukur untuk semua yang terjadi, karena tanpa badai, aku tidak akan pernah belajar betapa kuatnya diriku sendiri. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku yang baru di lantai 4, Amethyst. 2 tahun yang lalu, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa restoranku akan berekspansi dengan membuka Amethyst Bistro di lantai dasar, konsep yang lebih kasual namun tetap elegan, dengan harga yang lebih terjangkau. Ide ini lahir dari keinginanku untuk membuat kuliner berkualitas tinggi dapat dinikmati oleh lebih banyak orang, tidak hanya mereka yang mampu membayar harga premium. Anda, ini laporan penjualan bulan pertama Amethyst Bistro, kata Andra yang kini telah menjadi direktur operasi, memasuki ruangan dengan senyum lebar. Kita mencapai 150% dari target, Bu. Aku menerima laporan itu, perasaan bangga memenuhi dadaku. Luar biasa. Bagaimana dengan program magang dari yayasan kita? 5 peserta magang dari angkatan kedua sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. 1 di antaranya, Sari, bahkan sudah bisa membantu kepala koki dalam menyusun menu spesial bulan depan. Itulah salah satu pencapaian yang paling kubanggakan. Yayasan Dinda Culinary Foundation, yang kudirikan setahun yang lalu telah membantu 20 perempuan muda dari latar belakang kurang mampu untuk mengejar karir di industri kuliner. Beberapa di antaranya bahkan sudah bekerja di Amethyst dan Amethyst Bistro. Sore itu, aku memiliki janji pertemuan khusus. Seorang perempuan muda bernama Maya, yang merupakan salah satu penerima beasiswa yayasanku, meminta waktu untuk berkonsultasi. Ibu Dinda, mulainya dengan suara gugup, saya mendapat tawaran untuk membuka usaha catering sendiri. Tapi, saya takut. Apa yang paling kamu takutkan, Maya? Kegagalan, Bu. Bagaimana jika saya tidak bisa sehebat ibu? Bagaimana jika saya tidak mampu mengelola bisnis sendiri? Aku tersenyum, mengenali ketakutan yang sama yang dulu pernah kurasakan. Maya, izinkan ibu berbagi sesuatu. Dulu,
Sebelum membuka Amethyst, ibu juga punya ketakutan yang sama. Tapi ibu belajar bahwa kesuksesan bukanlah tentang menjadi yang terhebat sejak awal. Ini tentang terus belajar, bangkit dari kegagalan, dan tidak pernah berhenti berusaha. Kubagikan padanya perjalananku, bukan hanya kesuksesan, tapi juga kegagalan-kegagalan kecil di sepanjang jalan. Bagaimana beberapa menu awalnya tidak diterima dengan baik, bagaimana aku pernah salah memilih supplier, bahkan bagaimana aku harus belajar mengelola keuangan dari nol. Yang terpenting, tekanku, jangan bandingkan bab permulaanmu dengan bab akhir orang lain. Ibu butuh 5 tahun untuk membangun Amethyst seperti sekarang. Mulailah dengan langkah kecil, dan percayalah pada proses. Matinya berbinar dengan penuh harapan. Terima kasih, Ibu Dinda. Saya akan mencoba. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Maya telah memulai usaha catering kecil-kecilannya, dan sudah mendapat pesanan rutin dari beberapa kantor di sekitar tempat tinggalnya. Pencapaian profesional bukanlah satu-satunya hal yang kuperhatikan. Aku juga belajar untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Setiap minggu pagi, aku menyisihkan waktu untuk mengikuti kelas yoga, sesuatu yang tidak pernah sempat kulakukan selama pernikahanku. Aku juga mulai traveling lagi, menjelajahi destinasi kuliner di berbagai negara untuk mencari inspirasi baru. Suatu hari, saat sedang menikmati kopi di Amethyst Bistro, seorang tamu mendekatiku. "Permisi, Ibu Dinda? Saya pengunjung tetap di sini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat mengagumi perjalanan Ibu. Sebagai perempuan yang juga menjalankan bisnis sendiri, kisah Ibu memberi saya kekuatan untuk terus maju." Ucapannya menyentuh hatiku. Aku menyadari bahwa dengan berbagi perjalananku, baik suka maupun duka, aku tidak hanya membangun bisnis, tapi juga komunitas. Komunitas perempuan yang saling mendukung, saling menginspirasi, dan bersama-sama tumbuh. Malam itu, saat aku berdiri di balkon apartemen baruku yang menghadap ke kota Jakarta, aku merenungkan perjalananku. Dari seorang istri yang polos dan mudah dipercaya, menjadi seorang perempuan yang tegas dan mandiri. Dari seseorang yang menyembunyikan mimpinya, menjadi seseorang yang tidak hanya mencapai mimpinya sendiri, tapi juga membantu orang lain mencapai mimpi mereka. Bab baru dalam hidupku bukan lagi tentang membuktikan sesuatu pada orang lain. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, seorang pemimpin, seorang mentor, dan yang paling penting, seorang perempuan yang akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesendiriannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa berkata dengan jujur, aku bahagia. Bahagia dengan pilihanku, bahagia dengan perjalananku, dan bahagia dengan perempuan yang telah kutumbuhkan menjadi. 3 tahun telah berlalu sejak gemuruh skandal itu pertama kali mengguncang hidup kami. Waktu terus bergulir, meninggalkan bekas luka yang telah sembuh menjadi jaringan yang lebih kuat, dan pelajaran yang terukir dalam disanubari setiap orang yang terlibat. Suatu sore, aku mendapat telepon tak terduga dari Mama Clara. Suaranya terdengar berbeda, lebih tenang, lebih bijaksana. "Dinda, bisakah kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin kusampaikan." Kami bertemu di Amethyst Bistro, pilihan lokasi yang mengejutkanku, mengingat dulu dia hanya mau makan di fine dining area di lantai atas. "Dinda," ujarnya sambil menatapku dengan mata berbinar aneh. "Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih." Aku mengerutkan kening. "Terima kasih untuk apa, Mama?" "Untuk pelajaran berharganya." Dia tersenyum getir. "Setelah semua yang terjadi, setelah kehilangan segala kemewahan yang selama ini kupandang begitu penting, aku akhirnya mengerti sesuatu." Dia berhenti, menatap secangkir tehnya. "Uangmu selama ini tidak membuatku bahagia, Dinda. Itu justru membuatku rakus dan buta." Dia bercerita tentang perjalanannya selama 2 tahun terakhir, bagaimana dia harus belajar memasak dengan serius untuk mengembangkan usaha kuenya, bagaimana dia harus berhemat dan mengatur keuangannya sendiri, bahkan bagaimana dia harus menolak membantu Irfan ketika dia meminta uang lagi. "Yang paling berharga," lanjutnya dengan suara bergetar, "adalah hubunganku dengan Irfan sekarang justru lebih baik. Kami saling mendukung, bukan saling memanfaatkan seperti dulu." Sementara itu, kehidupan Irfan juga telah mengalami transformasi. Dari seorang manajer kafe kecil, dia kini telah membuka kafenya sendiri,
tempat yang sederhana namun penuh karakter, jauh dari kemewahan yang dulu selalu dikejarnya. Aku mengunjungi kafenya suatu pagi, tanpa pemberitahuan. Tempat itu sederhana namun nyaman, dengan aroma kopi segar dan roti bakar yang menggoda. Irfan sedang berada di belakang counter, dengan apron sederhana dan senyum tulus kepada setiap pelanggan. "Dinda," serunya saat melihatku, wajahnya berseri. "Apa yang membawamu ke sini?" "Aku ingin mencoba kopi terkenal di sini," jawabku sambil duduk di kursi bar. Dia menyajikanku cappuccino dengan latte art hati yang sempurna. Ini dengan compliments dari rumah. Sambil menikmati kopi yang benar-benar enak, kami mengobrol tentang kehidupan kami yang sekarang. Dia bercerita tentang perjuangannya membuka kafe ini, bagaimana dia harus meminjam uang dari program kredit usaha kecil, bagaimana dia belajar memanggang roti sendiri, bahkan bagaimana dia harus membersihkan toilet kafenya sendiri saat karyawannya libur. "Kau tahu, Din," katanya dengan mata berkaca-kaca, "dulu aku selalu iri dengan kesuksesanmu. Tapi sekarang aku mengerti, kesuksesanmu adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan. Dan aku bangga bisa menciptakan sesuatu dengan tanganku sendiri, meski kecil." Perubahan yang kulihat padanya begitu menakjubkan. Kesombongan dan keangkuhannya telah digantikan oleh kerendahan hati dan rasa syukur. Bahkan Monik, melalui kabar yang kudengar dari teman bersama, telah menemukan jalannya sendiri. Setelah dipecat dari perusahaan sebelumnya dan melalui masa-masa sulit, dia memutuskan untuk pindah ke kota kecil dan membuka usaha kecil-kecilan. Konon, dia kini hidup lebih sederhana namun lebih bahagia. Pelajaran pahit yang kami alami ternyata menjadi katalis transformasi bagi semua orang. Mama Clara belajar arti kemandirian sejati. Irfan menemukan makna kerja keras dan integritas. Monik menyadari bahwa kebahagiaan tidak berasal dari materi. Dan aku belajar bahwa batasan dan harga diri bukanlah sesuatu yang egois, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Saat aku berjalan meninggalkan kafe Irfan, dia memelukku erat. "Terima kasih, Dinda, untuk semuanya. Bahkan untuk rasa sakitnya, karena itu yang akhirnya membangunkanku dari mimpi buruk keangkuhan. Kamu layak untuk kebahagiaanmu, Irfan. Kita semua layak." Di perjalanan pulang, kurefleksikan betapa kehidupan ini seperti alur yang tidak terduga. Terkadang kita harus melalui lembah yang gelap dan dalam untuk akhirnya bisa melihat bintang-bintang dengan lebih jelas. Dan terkadang, karma bukan tentang pembalasan, melainkan tentang memberikan kesempatan untuk bertumbuh, menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih manusiawi. Pelajaran pahit itu akhirnya berubah menjadi hadiah berharga, sebuah pengingat bahwa dalam setiap kejatuhan, ada kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Dan dalam setiap akhir, ada benih awal yang baru. Matahari terbenam menyapu langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu, menciptakan siluet menakjubkan di balik jendela kantorku yang menghadap ke barat. Di tanganku, ada secangkir teh chamomile, pengganti kopi yang sudah kurutinkan demi kualitas tidur yang lebih baik. Di depan komputer, draft proposal untuk Amethyst Academy terbuka, sebuah sekolah kuliner kecil yang ingin kubuka untuk perempuan-perempuan binaan yayasanku. 4 tahun. Sudah 4 tahun sejak hari yang mengubah hidupku selamanya. Terkadang aku masih terbangun di malam hari, jantung berdebar kencang, mengira semua yang kualami hanya mimpi buruk. Tapi kemudian kuingat, ya, itu semua benar terjadi. Dan lihatlah diriku sekarang. "Anda, ini laporan kuartal terakhir," kata Andra yang memasuki ruangan. "Kita mengalami pertumbuhan 40% dibandingkan tahun lalu. Dan permintaan untuk franchise Amethyst Bistro sudah datang dari 3 kota berbeda." Aku tersenyum, menerima laporan itu. "Terima kasih, Andra. Tapi untuk franchise, mari kita pertimbangkan matang-matang. Aku tidak ingin kualitas kita dikorbankan untuk ekspansi." Setelah Andra pergi, aku berjalan mendekati jendela. Dari ketinggian lantai 4 ini, aku bisa melihat seluruh operasi restoran, tamu yang antre untuk makan malam, staf yang sibuk mempersiapkan segala sesuatu dengan presisi, dan lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari Irfan. Foto pertama kafe cabang baruku di Bandung. "Terima kasih untuk semua sarannya.
Diikuti foto dia berdiri bangga di depan kafe sederhana namun charming. Kubalas, "Selamat. Sangat membanggakan. Hubungan kami sekarang damai. Kami tidak lagi menjadi musuh, tidak juga kembali menjadi pasangan. Kami seperti dua saudara yang telah melalui badai bersama dan saling menghormati perjalanan masing-masing." Beberapa bulan yang lalu, aku bahkan sempat mengunjungi Mama Clara. Usaha kuenya kini cukup sukses. Dan yang lebih penting, dia terlihat lebih bahagia dengan hidupnya yang sederhana. "Aku akhirnya mengerti, Dinda," katanya sambil memelukku erat. "Kebahagiaan tidak diukur dari tas branded atau makan di restoran mewah." Saat malam semakin larut, aku memutuskan untuk turun ke dapur. Kepala kopi Marco sedang sibuk mengawasi persiapan makan malam. "Ibu Dinda, coba cicipi saus baru untuk steak kita," katanya dengan semangat. Aku mencicipinya, dan rasanya sempurna. "Luar biasa, Marco. Ini akan menjadi hits." Dia tersenyum bangga. Inspirasinya dari perjalanan ibu ke Italia bulan lalu. Berjalan menyusuri dapur yang sibuk, menyapa setiap staf dengan nama mereka, merasakan energi dan passion yang memenuhi ruangan. Inilah kebahagiaanku yang sebenarnya. Bukan dari pujian di media, bukan dari angka penjualan, tapi dari menciptakan sesuatu yang bermakna dan memberdayakan orang lain. Kembali ke kantor, mataku tertuju pada foto di meja, gambar diriku bersama para peserta magang dari yayasan. Semua tersenyum bangga dengan sertifikat kelulusan mereka. Salah satu dari mereka, Sari, kini telah menjadi sous chef di Amethyst Bistro. Yang lain, Maya, telah membuka cateringnya sendiri yang cukup sukses. Aku mengambil buku harianku, sebuah kebiasaan yang kukumput sejak masa-masa sulit dulu. Kubuka halaman hari ini dan mulai menulis. Hari ini aku menyadari, memutuskan untuk memblokir rekening itu dulu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari segalanya. Awal dari belajar mengatakan, tidak. Awal dari menghargai usahaku sendiri. Awal dari menjadi pemilik takdirku sendiri. Mereka, Irfan, Mama Clara, Monique, telah menemukan jalan mereka masing-masing. Dan aku telah menemukan diriku. Bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai Dinda. Seorang perempuan dengan kekuatan untuk menciptakan, untuk memberdayakan, dan untuk bahagia dengan caranya sendiri. Kututup buku harian itu dan meletakkannya kembali di laci. Dari jendela, bulan purnama mulai terlihat, menerangi kota dengan cahaya peraknya. Ya, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan pilihanku adalah untuk terus tumbuh, terus belajar, dan terus berbagi. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi karena ini adalah jalanku. Aku adalah pemilik restoran ini, pemimpin bagi tim yang luar biasa, mentor bagi perempuan-perempuan muda, dan yang paling penting, aku adalah pemilik takdirku sendiri. Dan di tangan inilah, masa depanku yang paling cemerlang sedang kutulis.